Pernah satu kali Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, setelah baginda Nabi SAW meninggal dunia, maka dia pun melihat masjid sering kosong, tidak seperti di zaman Nabi SAW. Banyak orang sibuk di pasar, perdagangan. Mereka ke masjid ya pada saat waktu sholat, tapi umumnya mereka sudah tidak duduk lagi khusus waktu berzikir, membaca Al-Quran atau menuntut ilmu. Maka beliau pun menuju ke pasar Madinah lalu berkata, wahai muslimin, sesungguhnya warisan Nabi SAW sedang dibagi-bagi. Kenapa saya lihat kalian masih ada di pasar ini? Maka orang-orang pun pada kaget. Mereka mengatakan, di mana wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, di masjid Nabi SAW. Di benak mereka, mungkin pedangnya Nabi, mungkin sendalnya Nabi, mungkin piringnya Nabi, mungkin bajunya Nabi sedang dibagi-bagi. Maka mereka buru-buru menuju ke masjid. Abu Hurairah mengatakan, saya akan menunggu kalian di sini, menjaga barang-barang kalian. Abu Hurairah sendiri di pasar. Seluruh pedagang pergi ke sana. Begitu tiba dan mereka tidak temukan ada pembagian materi ya, atau benda-benda tadi yang mereka bayangkan. Mereka kembali ke pasar lalu berkata, wahai Abu Hurairah, kami tidak temukan apa yang anda katakan. Kata Abu Hurairah, apa yang kalian temukan? Mereka bilang, kami temukan ada orang yang sedang sholat, ada orang yang sedang berzikir, ada orang yang sedang baca Quran, ada orang yang sedang berdoa. Kata Abu Hurairah, celaka kalian. Itulah warisan Nabi SAW yang kalian tinggalkan. Artinya teman-teman sekalian, apa yang kita miliki dari fisik duniawi, itu akan kita tinggalkan nantinya. Pada saat kita meninggal tidak akan ada yang dibawa. Kita lahir di muka bumi ini telanjang badan dan dibungkus dengan satu saja kain. Ya, pada saat kita lahir di muka bumi ini, dan begitu juga pada saat meninggal, tidak ada lagi yang kita bawa. Semuanya hanya jadi kenangan. Oh, ini sepatunya fulan, ini tasnya fulan, ini mobilnya fulan, ini usahanya fulan. Kemudian setelah itu dibagi menjadi warisan untuk dibagi-bagi, dan dia tidak akan membawa kecuali amalnya. Berapa banyak orang yang punya ijazah S1, S2, S3, profesor, biasa saja keadaannya. Berapa banyak orang yang punya perusahaan banyak, besar, mobilnya mewah, tapi pada saat meninggal ternyata utangnya lebih besar daripada asetnya, karena terlibat dalam masalah ribawi. Apakah ini dianggap prestasi dunia, ikhwan dan akhwat sekalian? Atau seseorang yang dasarnya memang tidak punya ijazah? Bukan saya katakan anda vakum, jangan cari ijazah, bukan. Saya ingin membuka wacana, ternyata bukan ijazah yang mendatangkan sebuah rezeki, tapi kita keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki yang akan membuka itu. Yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sumbernya jelas, halal, dan dikeluarkan di jalan Allah, rajin mengeluarkan jalan Allah. Nah, kita yakin titipan dari Allah, maka secara otomatis Allah akan limpahkan ya apa yang sebenarnya kita minta. Tapi agama nggak bisa seperti itu. Agama harus dengan talaki, harus dengan belajar. Harus ada seorang alim. Buku ini kalau antum beli, mohon maaf saya tidak katakan diri saya seorang alim, kalau antum beli dan dibaca sendiri otodidak, dengan kalau ada seorang ustadz atau alim antum datangin dan dibaca di hadapan dia atau dibacakan seperti sekarang, kemudian ditambahkan, dikuatkan ya, dijelaskan informasi di dalamnya, itu jauh bedanya dengan otodidak, jauh sekali gitu kan. Dan memang Islam harus seperti itu, talaki. Para sahabat bertalaki dari Nabi SAW, para tabi'in bertalaki dengan ya, para sahabat. Sebuah hadis Bukhari bahwasanya telah datang sahabat-sahabat yang miskin kepada Nabi SAW. Sebagian mereka datang lalu berkata, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya banyak sekali di Madinah ini, mereka mengalahkan kami dari sisi pahala. Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Kami mengerjakan apa saja ya, kegiatan berjihad, mereka berjihad. Artinya mereka melakukan apa yang kami lakukan, semua dapat pahalanya sama. Tapi mereka mengungguli kami karena mereka bersedekah dengan harta mereka. Kami nggak punya itu ya Rasulullah. Ajarkan kepada kami perbuatan amal yang kalau kami kerjakan kami bisa menyaingi mereka dari pahala sedekah mereka itu. Kata Nabi SAW, bacalah Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Hadis ini kebetulan tidak dikaitkan dengan masalah sholat umumnya gitu kan. Sebagaimana ada hadis yang serupa, pernah Fatimah meminta kepada Nabi SAW radhiyallahu anha untuk diberikan seorang pembantu untuk membantu beliau. Lalu kata Nabi SAW, wahai Fatimah, maukah saya ajarkan kepada kamu perbuatan yang mengalahkan pembantu itu, mengalahkan, menghilangkan rasa capekmu? Bacalah Subhanallah 33, Alhamdulillah Allah Akbar 33. Hadis yang serupa tadi terjadi pada awal saya bahaskan. Maka sahabat-sahabat miskin ini pulang lalu mengamalkan. Tidak lama kemudian dalam hadis Bukhari dikatakan mereka datang kembali lalu berkata, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendengarkan sabda anda dan mengamalkan juga. Artinya apa? Mereka ngalahin kali.
mereka mengalahkan lagi kami dari sisi pahala. Karena zikir itu pun diamalin sama mereka. Apa jawaban Nabi SAW? Diberikan kiat yang lain, ya, diberikan jalan keluar yang lain seperti tadi diajarkan zikir itu. Jawaban Nabi SAW sederhana, memotivasi sahabat yang miskin, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah yang Allah kasih kepada siapa yang Dia mau. Maksudnya teman-teman sekalian, mintalah kalian kepada Allah agar bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kaya itu. Coba cari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, jangan vakum. Bukan aib, bukan aib. Saya pernah sampaikan di pertemuan yang lalu ini, bukan aib. Seseorang menawarkan diri kepada orang yang saleh dan salihah, bukan aib. Bukan aib pada saat walinya, ayahnya misalnya melihat ada orang soleh di masjid lalu dia mengatakan, apa kau mau nikah sama anak saya? Bukan aib. Yang aib teman-teman, nawarkan anak pacaran, itu aib. Kita enggak apa-apa tetangganya lihat anaknya gonta-ganti pacar. Bahkan kalau putus ibunya bilang, ayah yang bilang cari lagi nak, enggak apa-apa, berzina itu enggak masalah bagi mereka. Tapi aib kalau menikah. Subhanallah, kau belum sarjana, bagaimana mau menikah? Belum ada kerja, kamu masih umur 17, kamu masih begini, kamu baru balik, kamu macam-macam. Ini alasan semua tidak diterima secara syar'i, nggak ada alasannya. Jadi bukan aib. Makanya pernah ada wanita menghibahkan dirinya pada Nabi SAW, mengatakannya, Rasulullah, saya hibahkan diri saya kalau anda mau nikahi saya. Tapi waktu itu Nabi SAW melihat tidak ada hajat, lalu Nabi SAW alihkan ke sahabat yang lain, akhirnya menikahi dia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah satu umat sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Ayat ini mengandung dua makna. Jangan difahami satu makna saja. Selama ini banyak ikhwah, bahkan saya temukan dai-dai yang memahami ayat ini maksudnya adalah kaum yang rusak, mereka tidak akan bisa menjadi baik kecuali mereka mengubah diri mereka sendiri jadi baik. Satu sisi. Sisi yang lain mereka tidak bahas. Sisi yang lain kalau kita kembali kepada induk-induk buku tafsir, ulama-ulama kita sebutkan, ini juga terjadi kalau ada orang baik kemudian dia ubah dirinya menjadi buruk. Ini terjadi dari dua sisi. Gitu kan? Makanya poinnya adalah orang-orang yang berbuat baik pun masih terbuka pintu untuk menjadi buruk. Dan tidak akan pernah bisa berubah nanti kembali lagi menjadi baik kecuali dia bergerak. Pacaran haram. Dan semuanya pacaran sebelum nikah tertuju kepada perzinahan. Sama dengan zina. Keluar berdua ke bioskop dingin-dingin, jalan malam-malam berdua gitu kan. Terus kemudian tidak terjadi apa-apa. Gimana caranya? Dengan wanginya, dengan cantiknya, dengan gagahnya. Yang lucu ini orang tuanya. Pamitnya om, ya silakan. Silakan apa? Silakan zinai anak saya. Lah iya. Laki-laki datang terus jemput sama-sama, pulang jam 12 malam, oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Nggak boleh, haram. Perbuatan mereka apa? Itu berarti bapak ibu juga tanggung, gitu kan? Nggak boleh sama sekali, haram. Semua tujuannya ke zina. Maka istighfar dulu. Silakan pacaran sampai capek setelah nikah. Sampai capek, hamil 2 kali 3 kali nggak apa-apa. Punya anak banyak, pahalanya banyak. Berbasa-basi dengan pasangan itu adalah ibadah. Ya. Ada orang nggak basa-basi, datang mana makanan, udah makan, udah langsung aja masuk tidur. Ya. Ada beberapa ummahat kita berkeluh kesah begitu, suami saya sibuk dengan kerja Ustaz. Datang tanya mana makanan, duduk, habis makan ganti baju tidur. Orang 8 jam nunggu di rumah, lihat tembok ke tembok gitu, nunggu dia, nggak ada basa-basinya. Basa-basi, hilangkan jenuhnya orang yang sudah 8 jam di rumah. Lain kalau istri itu mungkin punya kegiatan, kalau enggak bisa dihilangkan jenuhnya, ajak ngobrol dulu. Sebelum minta makanan duduk, ngobrol, tanya apa kegiatan hari ini, ada berita apa, tanya kabar. Oh Masya Allah bajumu bagus hari ini, apalah, tanggapin, karena itu positif kan gitu. Ada kelebihan apapun harus ditanggapi. Kalau seseorang laki-laki menceraikan istrinya dan cerai ini sudah terjadi, sudah diucapin, maka ada namanya masa iddah. Masa iddah ini masa menunggu dan memperbaiki diri selama 3 kali masa haid, 3 bulan. Di masa iddah ini, kalau mereka mau rujuk, mau kembali, maka cukup saja mereka berbaikan, tidak ada akad nikah selama masa iddah. Kalau lewat masa iddah, lewat 3 kali masa haid, berarti harus diulangi pernikahan dari awal.
Akad nikah baru, walinya si perempuan, mahar, 2 saksi, seperti orang baru nikah. Kalau sudah lewat masa iddah 3 bulan. Makanya masa iddah itu masa menunggu. Masa menunggu. Dan pada masa menunggu itu tidak boleh si perempuan menikah dengan laki-laki lain. Sama suaminya boleh rujuk. Kalau sudah lewat masa iddah 3 bulan, barulah dia boleh memilih kembali kepada mantan suaminya atau laki-laki lain. Seperti itulah. Nah, ini hukum. Nabi SAW merujuki Hafsah itu di masa iddahnya dan tidak melalui akad nikah lagi. Orang mukmin itu wajib mengatakan kami mendengar dan kami patuh. Kita tidak mengatakan seperti yang dikatakan kaum Yahudi, saudara kerah dan babi. Ini ada istilah. Jadi memang orang-orang Yahudi diberikan julukan oleh Nabi SAW saudaranya kerah dan babi. Karena ada di antara mereka yang pernah dikutuk oleh Allah, dikenal dengan Ashabus Sabt, yang mengotot mancing hari Sabtu, Allah kutuk menjadi kera dan babi. Ya. Maka keluarlah istilah itu. Kami dengar dan kami durhaka. Begitu perkataan orang Yahudi. Kami dengar ayat-ayat Allah tapi kami durhaka. Kami nggak mau ikut. Kalau kita enggak, kita mengatakan kami dengar dan kami patuh. Jadi ada masa transisi dari 7 tahun sampai 10 tahun, 3 tahun ini adalah masa selalu mengajak dan belum ada hukuman. Masih perintah ajakan. Tapi kalau sudah umur 10 tahun masih tidak mau sholat, ya, dan ini umurnya 10 tahun orang belum balik ya, sudah harus dipukul. Cuman memang pukulan ini yang saya ketahui adalah darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak berbekas. Ya. Artinya boleh kita pukul tapi bukan seperti orang yang, mohon maaf tanda kutip, kejam sekali ya, sampai badan anaknya luka-luka segala macam gitu ya. Ada kadang-kadang orang begitu karena mengajarkan sholat marah sampai tonjokin sampai anaknya memar-memar atau menggunakan cambuk ya, pecut atau apalah ya. Begitu juga dengan mengaji, mengajarkan puasa. Memang niatnya baik tapi salah caranya. Pukulan di sini harus pukulan yang mendidik dengan niat mendidik. Ayo sholat, ya, pukul, mungkin tangannya, ya, mungkin kakinya, yang kira-kira tidak berbahaya buat dia, karena hanya sebagai peringatan. Sama laki-laki nggak boleh cemburu dengan mertuanya. Jangan mentang-mentang saya nomor 1, istri saya nggak boleh sama sekali ketemu orang tuanya. Nggak ada, boleh. Bagaimana caranya mau dihapus nasabnya nih? Bagaimanapun tetap itu ayahnya, gitu kan? Bagaimanapun tetap ibunya. Walaupun saya nomor 1, saya boleh dahulukan urusan khidmah, pelayanan, tapi setelah itu istri saya boleh ketemu sama orang tuanya, gitu kan? Harus kita tahu nih. Hati-hati cemburu yang salah nih. Ya. Cemburu yang salah ini akan mengacaukan rumah tangga. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, cemburu yang salah tempat ini, ya. Ini setelah saya survei banyak kasus rumah tangga itu karena cemburu buta, hancur, cerai gara-gara itu. Cemburu yang bukan pada tempatnya nih. Kalau bukan pelanggaran agama jangan cemburu, nggak boleh. Jadi jangan pernah libatkan orang ketiga, orang yang bukan yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Termasuk hati-hati juga dengan para dai-dai. Bukan berarti dai itu malaikat. Nggak boleh semuanya disuruh bicara sama istri kita misalnya. Walaupun itu alam saya sebagai dai. Saya tahu orang-orang dai mengatasnamakan diri dai, tapi akhirnya salah langkahnya. Gitu kan? Karena terlalu seringnya menanggapi curhat-curhat akhirnya jadi masalah. Gitu? Ini tidak boleh juga dilayani. Harusnya gitu. Kalau bertanya hukumnya ini apa? Jawabannya begini, selesai. Kalau sudah mulai curhat lama ngomong, ini nggak bisa. Nggak boleh buka pintu itu. Ya. Kalau tidak mau masuk angin, jangan buka pintu yang masuk angin. Karena kalau sudah masuk angin kembung susah tidur. Mulai bayangin istrinya orang, suaminya orang, haram dalam agama. Nggak boleh. Aisyah radhiyallahu anha pernah satu waktu cemburu dengan Sofia. Lalu Nabi dia mengatakan, ya Rasulullah, cukuplah anda dari wanita Yahudi yang pendek itu. Aisyah pendek radhiyallahu anha, Sofia juga pendek, tapi dua-dua ini punya kecantikan yang bersaing. Ya, dibahasakan oleh para ulama memang diantara istri Nabi SAW yang paling cantik dua ini. Aisyah merasa cemburu dengan Sofia karena Nabi pas di rumahnya Sofia. Muncul kecemburuan. Kemudian kata Aisyah, ya Rasulullah, cukuplah anda dari wanita Yahudi itu yang pendek. Apa kata Nabi SAW? Apakah Nabi dukung cemburu itu? Wahai Aisyah, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, sungguh kau telah mengucapkan kalimatmu ini, hukumannya ini berat. Kalimatmu ini kalau ditaruh di air laut maka akan hancur air laut itu. Artinya apa? Kalau kau tahu beratnya hukumannya Allah karena perkataanmu tadi ini,
maka akan hancur semua amalmu. Apa yang terjadi? Aisyah minta maaf. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, dan lafaz ini adalah lafaznya Imam Muslim. Dahulu apabila Rasulullah SAW mandi junub, beliau memulai dengan membasuh tangannya, dua telapak tangannya. Kemudian beliau menuangkan air dan tangan kanannya ke tangan kirinya. Beliau membasuh kemaluannya, bersihkan sisa-sisa spermanya. Kemudian beliau berwudu seperti wudu sholat. Kemudian beliau mengambil air lalu memasukkan jari-jarinya ke dasar rambutnya. Kemudian mengguyur kepalanya 3 kali. Kemudian meratakan air ke sisa tubuhnya. Kemudian membasuh kedua kaki. Semua ini hadis teman-teman menjelaskan tentang tata cara mandi junubnya Nabi SAW. Yang paling mendasar tadi saya bilang membasuh kedua telapak tangan, kemudian kemaluan, kemudian uduk seperti uduk sholat, kemudian mengambil air dan diberikan di sisi kanan kepala sampai terasa di kulit kepala, lalu kemudian menyiram 3 kali bagian sisi kanan, lalu seluruh tubuh, terakhir mencuci kedua telapak kaki. Dalam riwayat ini disebutkan ada tambahan adalah tangan kanannya memberikan air ke tangan kiri SAW, dan tangan kiri yang digunakan untuk membersihkan daerah kemaluan. Dan usahakan teman-teman kita selalu mendahului pasangan kita. Dan bayangkan kalau suami istri bersaing untuk itu, siapa yang lebih dulu memberikan yang terbaik, kan jadi indah rumah tangga itu. Kalau kita kebanyakan tidak, egoisme. Atau kadang-kadang sebaliknya teman-teman, ada orang terlalu egois, ada orang terlalu dingin. Maksud saya di sini terlalu dingin, ini sering digunakan oleh orang-orang Arab di Jazirah Arab, bahasa dikatakan kalau orang itu responnya lamban, menganggap remeh, itu dikatakan orang ini dingin. Seperti itulah ya. Maka ini harus hilang dari kita teman-teman sekalian. Kita jangan seperti itu. Ada orang subhanallah begitu berumah tangga, sudahlah suami istri ya sudah, nggak perlu badannya wangi, nggak perlu pakai baju yang bersih, nggak perlu dia raih hati pasangannya, udah nggak perlu. Udahlah saya suami begini atau saya istri terima saja. Nah, akhirnya rumah tangganya juga jadi dingin, jadi kayak nggak ada nilai. Padahal rumah tangga itu indah sekali. Bahkan kata Nabi SAW, tidak ada cinta yang aku lihat paling bersemi dan baik ya dibandingkan dengan suami istri. Karena mereka bisa berbagi. Sekali lagi kalau kita bersaing dalam hal positif, bagaimana kita membahagiakan pasangan, sebelum pasangan berbuat pun kita sudah buat sehingga dibalas pun dengan kebaikan dari pasangan kita, itu luar biasa. Di situ puncak kebahagiaan dalam rumah tangga, dan ini banyak orang tidak tahu. Bahkan ada orang sudah sekian tahun berumah tangga tidak tahu kalau harus begitu rumah tangganya. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusulu qulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Hai para rasul, Allah memerintahkan utusan-utusannya dan akhirnya menjadi contoh kepada para pengikut rasul-rasul tersebut, makanlah dari yang baik-baik yang sudah kami siapkan dan ikuti itu dengan melakukan amal-amal saleh. Juga dalam Al-Baqarah 172 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami siapkan untukmu. Imam Ahmad rahimahullah, salah satu dari 4 imam madhab, beristidlal, berhujjah atau berargumentasi dari 2 ayat ini, mengatakan makan itu termasuk bagian daripada agama bila diikuti dengan yang halal. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang membaca Al-Quran di malam hari sebelum tidur 10 ayat, dia akan diberikan 1 kintor. Dan 1 kintor itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Pahala sedekah tidak terputus. Itu sudah sangat masyhur dalam hadis Nabi SAW. Apalagi kalau anda berikan kepada sifatnya yang jariyah, yang berjalan terus kayak fasilitas umum dan seterusnya. Ya, Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath." Kalau anak Adam meninggal dunia maka terputus sumber pahalanya kecuali dari 3, sedekahin jariyah, sedekah yang selalu berjalan, bergulir setelah dia meninggal pun, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu bermanfaat, au waladin salih yad'u lah, atau anak saleh yang mendoakan. Kata Nabi SAW, "Man tazawwaja faqad dhamina nisfa dinahu, falyattaqillaha fi nisfil baqi." Siapa yang telah menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Maka dia tinggal menjaga setengah yang tersisa. Manusia diciptakan cuma 2, laki-laki dan perempuan. Godaan terberat bagi laki-laki perempuan, godaan terberat bagi perempuan laki-laki. Kalau mereka sudah menikah, ada tempat pelampiasan biologisnya, teman ngobrolnya, gitu kan? Tempat untuk menyampaikan masalah, diskusi.
maka sudah aman. Seperti itulah gambarannya. Bagaimana banyak orang di Indonesia ini dan di Jakarta banyak fakta seperti itu. Dia membiarkan anaknya gonta-ganti pacar, bahkan sebuah kebanggaan bagi dia. Baiklah nak, mana pacarmu si fulan? Oh sudah putus. Baik, mana yang lain? Cari yang lain. Disuruh cari. Datang ke rumah, diizinkan malam minggu keluar bersama-sama. Kira-kira kalau keluar bersama-sama ke tempat gelap, ke tempat dingin, di bioskop, nggak terjadi perzinahan? Gimana cara? Orang tuanya nggak tanggung jawab nih. Dia lebih ridho anaknya melakukan perbuatan tersebut daripada dinikahkan. Subhanallah. Nah ini karena masalah faktor duniawi ini. Kadang-kadang sudah sarjana, cari kerja dulu nak, begini dulu nak, dan seterusnya. Maka ini biasanya penyebab daripada tertundahnya pernikahan. Padahal pernikahan adalah sunnah Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata di dalam riwayatkan oleh At-Tabarani, iltamisul ghina fin nikah. Yaqulu Allah Ta'ala in yakunu fuqara yughnihimullah min fadli wallahu wasi'un alim. Kata Abdullah bin Mas'ud, carilah kekayaan itu di pernikahan. Carilah kekayaan dalam pernikahan karena Allah berfirman khusus bagi orang yang mau menikah, kalau mereka fakir maka Allah akan mencukupi mereka dari karunia-Nya dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Asal niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu akad nikah, mulailah ladang pahala terbuka besar di depan mata kita. Bagaimana tidak? Seorang perempuan hanya melayani, mendatangkan air, buatin kopi, bersihin baju, masuk surga, meninggal masuk surga, gitu kan? Itu sudah cukup, sudah ladang pahala. Kalau dia mencari lagi ladang pahala di luar rumahnya cuma tambahan, dalam rumahnya sudah luar biasa. Dia tidak usah repot-repot keluar rumahnya. Jadi perempuan walaupun berputar-putar di rumahnya saja itu sudah cukup buat dia. Loh ya, kata Nabi SAW, wanita manapun yang menjaga 5 waktu sholatnya tidak dihubungkan dengan sholat sunnah. Sunnah tambahan berarti. Dan berpuasa Ramadannya tidak dihubungkan dengan puasa sunnahnya. Dan melayani suaminya. Padahal yang ma'ruf, yang dibolehkan dalam agama, kalau dia meninggal dia boleh masuk dari 8 pintu surga yang mana dia mau. Tinggal tunggu mati, selesai masuk surga. Luar biasa mudahnya, gitu kan? Sampai sini teman-teman sekalian, ada sebuah hukum juga diambil. Tidak boleh seseorang nikah dengan jangka waktu tertentu. Ada perbedaan antara nikah misyar, nikah urf, ini hampir mirip ya, dengan nikah mut'ah. Perbedaan dasar, nikah mut'ah adalah seseorang datang laki-laki kepada wanita mengatakan saya mau nikah sama kamu 3 jam. Berapa saya harus bayar? Sama negosiasi zina ini. Nikah mut'ah begitu. Oh kamu bayar sekian rupiah, 5 juta rupiah, gitu kan? Atau saya nikah sama kamu selama saya di Jakarta 3 bulan. Enggak ada wali, enggak ada apa ini. Mereka berdua saya negosiasi. Saya bayar 100 juta nikah. Ini namanya nikah mut'ah, enggak boleh. Ingat, setiap orang yang berumah tangga Bapak Ibu sekalian akan dibuat oleh syaitan jenuh. Kita harus melawannya. Melakukan biologi suami istri adalah perintah agama. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu selalu menghidupkan suasana biologis dan kemesraan di rumah tangganya yang luar biasa. Di antaranya kalau bulan Ramadan, beliau habis buka puasa dengan beberapa butir kurma dan segelas air, beliau sholat berjamaah di Masjid Maghrib bersama Nabi SAW, pulang ke rumahnya langsung berhubungan biologis dengan istrinya. Dihidupkan suasana itu. Dan tentu ada hal-hal yang harus dijaga. Nabi SAW sering menjaga bau mulutnya. Rasulullah SAW sangat pekah, tidak pernah membiarkan ada bau sedikit pun dari mulutnya. Beliau selalu bersiwak. Bangun tidur, mau tidur, habis wudu, mau sholat, setelah sholat, mau masuk rumah. Kalau kita sekarang menggunakan siwak, mouthwash, makan permen, itu penting sekali. Sehingga pada saat interaksi dengan pasangan kita jangan pernah ada celah bau yang tidak enak. Islam telah memelihara dan meninggikan kedudukanmu. Karenanya jangan engkau merendahkan martabatmu, menjerumuskan diri dan keluargamu ke dalam jurang perzinahan. Wa iyadu billah, atau semoga Allah lindungi kita. Demi cinta pertama, ya, seandainya ini benar nikah urf, niscaya tidak dilakukan secara diam-diam dan engkau tidak takut keluargamu mengetahuinya dan ia tidak takut keluarganya mengetahuinya. Sebab dosa ialah apa yang membimbangkan dalam hatimu dan engkau takut orang lain melihatnya. Kalimat terakhir ini teman-teman, dosa ialah yang membimbangkan dalam hatimu dan engkau takut orang lain mengetahuinya. Ini adalah hadis Nabi ya, hadis Nabi SAW itu. Dosa adalah yang berkecamuk dalam hatimu dan kau takut orang lain mengetahuinya.
Betul itu dosa. Dalam hadis lain dikatakan yang berkecamuk dalam jiwamu, walaupun kau sudah menanyakan fatwanya ke sana sini. Sebagian salaf dari ulama-ulama sahabat dan tabi'in dulu mengatakan, seorang laki-laki semestinya membiasakan dirinya akan 3 hal. Tidak meninggalkan berjalan. Kenapa hikmah laki-laki disuruh ke masjid? Jalan ya. Setiap langkahnya, 1 langkah mengangkat derajatnya, 1 langkah mengampuni dosanya. Ada aktivitas berjalan. Cari nafkah, keluar, berjalan. Ada urusan berjalan nih, ngantar jenazah. Ternyata jalan itu sangat penting bagi laki-laki. Tidak boleh dia tidak jalan dalam sehari. Harus bergerak, gitu kan? Itu sudah memang seperti itulah ciptaan Allah yang dibutuhkan dalam tubuh dia. Kalau dia tidak melakukannya, maka suatu waktu nanti dia akan sulit jalan dan tidak bisa lagi jalan. Jadi laki-laki yang jarang bergerak jalan-jalan lebih mudah lumpuh. Lebih mudah lumpuh, lebih mudah stroke. Makanya orang kalau kena penyakit stroke, ya, lumpuh, pasti disuruh bergerak. Dan ini paling banyak kena kaum laki-laki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, berzikirlah atau mengingat dan menyebut Allah lah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya, disayangkan sekali banyak di antara muslimin membaca zikir 33 saja habis sholat, subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, riwayat lain 34, lalu menggenapkannya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah sholat yang keutamaannya kata Nabi SAW bisa mengampuni dosa walaupun sebanyak buih di lautan, itu aja masih dilalaikan oleh umumnya kaum muslimin. Belum lagi sabda Nabi SAW, kalau seseorang muslim selesai sholat, kemudian dia tidak berdiri dari tempat musallahnya, tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, tidak membatalkan wudunya, maaf dengan mengeluarkan angin, ataupun buang air kecil atau buang air besar, maka di atas kepalanya malaikat berdoa mengatakan, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, ya Allah rahmati dia, ampuni dia, sampai dia melanggar salah satu dari 3 hal tadi. Tapi banyak di antara kaum muslimin melalaikan masalah ini. Buru-buru, syaitan selalu membisikkan agar ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih penting daripada zikrullah. Semestinya ia tidak meninggalkan hubungan seksual, tapi dengan cara yang benar. Jadi ibu-ibu maaf kalau sudah berumah tangga jangan kaget kalau suaminya selalu minta. Ya itu wajar. Ibu mungkin tidak, mungkin ibu biasa. Bahkan mungkin ada di antara ibu akan bilang, kamu tidak bosan ya? Loh betul ini. Bisa terjadi. Jangan heran, karena itu fitrah alami dalam dirinya. Nggak bisa dibendung itu. Jadi kalau dia tidak lampiaskan, kalau ibu sering temu, kalau ibu nolak, pasti terjadi efek emosional. Itu kejiwaan, dia nggak bisa bendung itu. Akhirnya tiba-tiba ibu cuma sedikit saya terlambat kasih teh, dia sudah ngamuk. Masalahnya nih, sperma yang bergejolak dalam dirinya, ini api sama udara ini. Dan itu penuh dengan kelembapan, nggak bisa. Tapi coba kalau dia dipenuhi kebutuhan itunya, ya, terlampiaskan biologisnya, apa saja ibu bahasakan setelah itu selesai. Sampai saya kadang-kadang bilang sama ibu-ibu di pengajian saya, bapak-bapaknya kalau ibu mau sesuatu, penuhi dulu biologis di ranjang, habis itu sampaikan 1000 masalah, dipercayain sama dia. Apa kata ibu ini kepada anak perempuannya? Kalau kamu burung, kamu keluar dari sangkar, dipindahin ke sangkar baru. Kamu nggak tahu siapa, apa itu sangkar itu, bagaimana yang memiliki sangkar itu seperti apa muamalahnya. Maka wasiatnya yang penting sini, jadilah kamu tanda kutip sahaya, seperti pelayan kepada pasangan. Subhanallah, tidak ada istri yang muamalahnya santun, baik, mau makan apa, mau minum apa yang bisa saya bantu, selalu santun, kecuali respon suaminya sama. Tidak ada istri yang intonasi suaranya tinggi kecuali responnya sama. Kita lempar bola pelan ke dinding, baliknya juga pelan. Lempar dengan keras, baliknya keras. Kita menepuk orang dengan santun, dia akan balik dan balas dengan santun. Ada apa? Kita menepuk dengan keras, maka yang keluar intonasi keras. Paham nggak? Nah itu penting. Ingat juga satu hal Bapak Ibu sekalian, ya, menikah adalah ibadah, dan ibadah sifatnya abadi. Sekali kita sholat sampai mati kita sholat, sekali kita puasa sampai mati kita puasa, sekali kita menikah sampai di surga tuh sama pasangan. Jangan pernah menikah dimulai dengan was-was syaitan, taruh cadangan sekian persen kalau saya cerai sama pasangan saya. Ini nggak boleh ada ini. Jangan menikah untuk cerai, nggak boleh. Karena cerai adalah perbuatan halal yang paling Allah benci.
dan merupakan target utama syaitan untuk memisahkan suami istri, gitu kan? Tutup semua pintu-pintu yang merusak kita di luar sana, seperti pandangan mata, ya. Ini mata yang sering jelalatan sembarangan melihat, harus dikontrol, nggak boleh nggak, gitu kan? Jadi ini harus dikontrol, walaupun kita mengatakan oh tidak, cuma sebentar, oh cuma sekilas, enggak, harus dijaga. Orang yang bisa menjaga pandangannya dari hal-hal yang haram, ya, yang Allah haramkan, maka akan membuat dia lebih menikmati pasangannya. Jadi hati-hati, syaitan menggoda ini teman-teman sekalian, mau merusak. Dan ingat selalu hadis Nabi SAW, iblis punya singgasana di lautan. Setiap hari anak cucunya melaporkan, saya baru buat orang mabuk, saya baru buat orang berkelahi, saya baru buat orang. Sama iblis dianggap biasa, itu pekerjaan biasa. Ada nanti yang mengatakan, saya baru ceraikan suami istri, baru iblis berhentiin tugas, didudukin di sebelah singgasananya. Ini hebat nih, ceraikan suami istri, itu dia. Itu target. Karena orang kalau cerai suami istri teman-teman, pikirannya galau, anak-anak terbengkalai, statusnya jadi buruk, ya. Tentu tidak selama janda duda buruk, tapi langsung orang menilai kayak nomor 2, ya, di masyarakat. Janda, enggak duda, orang pertanyaan pertama, kok bisa janda, kok bisa duda, orang jadi tanda tanya, gitu. Walaupun belum tentu dia buruk, ya, tapi subhanallah itu sudah datang dengan sendirinya. Makanya tidak perlu ada status itu kan, seperti itulah. Jadi orang beriman sangat luar biasa. Kenapa para sahabat bersemangat untuk pergi jihad? Padahal bisa dicincang badannya, bisa ditusuk, bisa segala macam. Karena dia tahu, dia sangat yakin kalau ditusuk nanti saya akan menuju kepada kehidupan abadi itu. Dan semua yang dijanjikan ini pasti ada. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak bakal mungkin pungkiri janjinya, gitu kan? Waman asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam penyampaian? Nggak mungkin salah, nggak mungkin salah. Dan sudah pernah saya bilang, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, hanya kita lakukan dengan menikmatinya dan sabar sebentar. Mati masuk surga. Maksiat tidak usah dikerjakan, nggak ada manfaatnya buat kita sama sekali. Dibenci sama Allah, dibenci oleh manusia, efek jerahnya besar. Lalu untuk apa? Bahkan ada 2 rukun Islam dari 5 rukun Islam, semuanya wajib ini 5-5-nya, tapi ada 2 wajib, tapi ini tanda kutip seperti sebuah tantangan bagi kita. Karena dikatakan bagi yang mampu, zakat dan haji. Kalau ada orang yang mengatakan ini kan bagi yang mampu, saya nggak mampu, nggak usah saya pikirin, keliru. Kapan dia meninggal, dia kehilangan pahalanya. Minimal dia niat dan dia berdoa kepada Allah SWT dan dia berusaha. Kan haji nggak wajib karena saya tidak mampu, mau saya pikirin haji. Dia meninggal, dia nggak dosa, tapi dia kerugi. Minimal dia niat, ya Allah saya ingin haji walaupun cuma sekali, ya, sebelum saya meninggal. Maka kalau dia meninggal dapat pahalanya. Apalagi kalau dia sudah berusaha menabung, berusaha bekerja, jadikan target-target untuk mengejar itu, insya Allah dia akan kasih, Allah SWT akan kasih itu. Maka ini tantangan bagi setiap muslim untuk maju, ya. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Selalulah ingat kepadaku, kata Allah, niscaya aku pun akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu mengingkari nikmatku. Bagaimana dengan Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta yang mengingat kita? Allah mengatakan kalau ya kalian mengingat aku, ya, atau ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Kata sebagian ulama, Allah kalau mengingat hambanya, yang dimaksud dengan ayat ini adalah Allah akan memenuhi kebutuhannya, Allah akan mengampuni dosanya, Allah akan tinggikan derajatnya. Dan bersyukurlah kepadaku, dan syukur bagian daripada zikir. Karena zikir adalah maknanya sangat luas, masuk dalamnya semua amal yang selalu mengingat Allah, apakah mengerjakan perintah ataupun meninggalkan larangan. Dan salah satu substansialnya adalah berzikir dengan lisan. Jadi maksudnya di sini walaupun dia pakai nama Allah, biar dia baca Bismillah, tapi dia niatkan untuk kuburan atau dia niatkan untuk lautan, tidak bisa, tetap nggak diterima ini. Ya. Diangkat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am 121, dan dalil ini diangkat oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dengan tujuan agar menjelaskan kepada kita kalau ada ditemukan sembelihan seperti ini, sudah dimasak atau belum dimasak. Kalau diniatkan kepada selain Allah untuk kuburan, untuk pohon keramat, untuk lautan, untuk api, untuk matahari, untuk hutan, apalah segala macam, untuk gua, ini semua tidak boleh dimakan.
tidak boleh dimakan. Surah Al-An'am 121 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Janganlah kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, karena sungguhnya itu adalah suatu kefasikan. Karena beriman tentang akhirat ini sangat besar manfaatnya, luar biasa. Orang kalau mendahulukan akhirat dan selalu tahu kalau akan ada alam akhirat sana, dia buka matanya sehingga melihat realita memang dunia akan kita tinggalkan. Karena sehebat apapun seseorang, sekuat apapun fisiknya, sesehat apapun dia, setinggi apapun jabatannya, tetap mati gitu. Itu faktanya, itu nggak bisa kita bohong, nggak bisa didustakan itu gitu kan? Dan semua yang kita kerjakan, sebagaimana ada hidup dan mati, akan ada hisab di sana, ada surga dan neraka gitu. Maka seseorang beriman tentang adanya akhirat sangat luar biasa, membuat ketentraman jiwa. Karena dunia jadi kecil buat dia. Seberat apapun cobaan dia bisa laluin, gitu kan? Apapun sifatnya, oh dunia sebentar, udahlah saya akan laluin. Gitu. Udah kita akan laluin. Kita akan sangat semangat untuk mengejar akhirat itu, dan kita akan menganggap dunia ini kecil. Apapun yang luput dari kita tidak masalah. Kalau saya di pengajian memberikan sebuah pelatihan, saya mengatakan ini perangkat untuk menutup pintu hutang dan riba. Orang banyak buka pintu hutang, pintu riba karena ini. Karena dia melampaui kebutuhan dia sebenarnya. Lebih baik kita punya baju 10-20 baju, kita ganti nanti, beli baru. Kalau mau ngikutin model dan promo, tidak akan habis sampai hari kiamat. Setiap tahun pasti ada promo. Ibu pikir, oh sekarang ini promo 70%, terus nanti nggak dikasih, tetap keluar nanti 80%. Jangan ikuti itu. Benar nggak ini? Loh ini perangkat loh. Ini tujuannya kalau ini difahamin jadi kaidah hidup, nanti ke depannya tuh banyak sekali hal manfaat yang kita dapatkan. Akhirnya kita, bukan perhitungan ya, sekali lagi, kalau pas lagi butuh beli yang terbaik, mobil beli yang terbaik, rumah yang terbaik, silahkan, baju terbaik, makanan yang terbaik, tapi ingat kebutuhan. Kita di rumah makan, minum, tidur, difitnah. Allah punya cara menghukumnya. Tidak ada ibu-ibu sekalian pelanggaran Allah di muka bumi lalu selamat dari hukumannya. Mustahil. Demi Allah akan dihukum sama Allah. Mustahil. Sekecil apapun. Jangan heran ibu lagi jalan keselio tiba-tiba. Itu ada pelanggaran dosa di kakinya. Allah hukum. Punya cara. Gitu kan? Kan Indonesia suka salahin bantal. Padahal sebenarnya lehernya punya masalah. Itu banyak dosanya. Bantal yang salah. Bantal kita yang gerakin, kita yang atur. Dari mana salahnya bantal gitu? Allah punya cara. Allah pelintir sedikit uratnya di belakang, encok 2 minggu nggak bisa gerak. Banyak caranya Allah. Allah buat kembung nggak bisa keluar angin dari perutnya, rawat rumah sakit, banyak. Tapi tidak ada, itu semua akibat dosa. Tidak ada dosa yang tidak ada pembersihannya, mustahil. Ali bin Abi Thalib juga menitip pesan kepada kita radhiyallahu anhu, bagaimana kalau orang sedang dititipkan harta kepadanya, apa yang harus dilakukan sebagai seorang muslim. Kata beliau, barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya. Dia ingat kerabat-kerabatnya yang susah, dia bantu mereka. Maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya, memperindah jamuan untuk tamunya. Makin ada uang, makin bagus jamuan buat tamu. Menolong seseorang yang membutuhkan, membebaskan tawanan, membantu ibnu sabil, orang yang terputus jalan, orang-orang fakir miskin, para mujahidin, dan dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya. Jadi nggak mungkin orang punya harta kemudian tidak ada cobaannya. Itu sudah biasa, orang utang nggak bayar, ya ada tunggakan-tunggakan, kadang-kadang ada penipuan, itu terjadi dalam kehidupan semua orang. Karena dengan perkara-perkara itu dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat. Justru dengan itu dia akan mendapatkan kemuliaan. Dengan dia berbagi dengan orang lain dan juga dia bersabar terhadap cobaan yang datang kepada hartanya. Abu Hatim rahimahullah memberikan sebuah sentuhan imaniyah tentang masalah sedekah ini. Dia mengatakan, bakhil itu adalah sebuah pohon di neraka. Sedangkan ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-rantingnya itu, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Kapan dia pelit gak mau sedekah di jalan Allah, berarti dia sedang bergelantungan di ranting yang pohonnya itu ada di neraka. Ya. Sebagaimana kedermawanan itu sebuah pohon di surga di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Dan barang siapa yang bergelantungan pada salah satu ranting-rantingnya itu, niscaya ia akan membawanya ke surga. Dan surga itu adalah tempat orang-orang dermawan.
Dan bagi teman-teman yang belum terbiasa mengkonsumsi daging hewan ini, maka dianjurkan untuk mengkonsumsinya. Karena memang ini adalah sunnah Nabi SAW. Banyak dalilnya. Di antaranya dalam hadis Bukhari dikatakan Nabi SAW sangat gemar memakan paha kambing. Dan itu menjadi makanan favorit beliau SAW. Sampai di perang Khaybar, beliau diracuni oleh orang Yahudi. Karena mereka tahu Nabi SAW gemar sekali paha kambing, maka mereka meletakkan racun di paha kambing itu. Dan di nampan-nampan yang dihidangkan untuk para sahabat yang menang pada saat itu dalam peperangan, tidak diletakkan paha kambing kecuali satu nampan. Mereka tahu ini akan dihidangkan untuk baginda Nabi SAW, karena para sahabat tahu ini favoritnya Nabi. Maka di situ diracuni. Juga Umar bin Khattab mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, saya pernah masuk ke rumah Nabi SAW, saya temukan beliau sedang memegang paha kambing, tulangnya sambil memakan dagingnya. Dan ini berarti kalau orang makan kambing dengan niat Nabi SAW, karena itu makanan favorit Nabi SAW, dapat pahala. Bahwa seseorang laki-laki pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak bagiku. Maksudnya terlalu banyak. Saya tidak tahu apa yang harus saya dahulukan dan saya amalkan, yang saya rutinkan. Maka oleh karena itu beritahukan kepada aku sesuatu yang aku bisa berpegang teguh padanya, yang selalu aku jadikan sebagai pegangan. Maka beliau bersabda, la yazaru lisanuka ratban min dzikrillah. Maka hendaklah lisanmu selalu berzikir kepada Allah. Orang nikah karena disuruh orang tua. Ada orang nikah karena teman-temannya semua sudah nikah. Ada orang nikah karena terlanjur suka. Ada orang nikah karena memang dianggap sudah umurnya. Ada orang nikah karena ibadah, perintah agama. Yang mana yang benar? Harus karena ibadah. Karena kalau ibu niatnya selain ibadah, nggak ada pahalanya, rugi saja. Orang nikah itu, bayangkan ibu hidup nih 50 tahun misalnya sama suami. Itu bisa per hari pahalanya ada tuh. Asal niatnya karena ini perintah Allah. Kalau kita niat ini karena ibadah, kita akan mudah melalui suka dukanya. Kita akan merasa nyaman saja. Ada saatnya turun, ada saatnya naik, ya sudah, gitu kan? Seperti itu. Kalau tidak niat dengan ibadah ini agak masalah, itu pasti masalah. Seperti kita kalau puasa Ramadan nanti, dari sahur kita sudah niat puasa kan? Itu per detik hidup kita tuh pahala semua itu sampai buka puasa. Beda dengan orang kalau puasa Ramadan karena semuanya orang puasa ikut-ikutan saja. Sahabat juga dibagi oleh para ulama menjadi tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi di antara mereka adalah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian datang sisa 6 orang yang dijamin masuk surga selain Khulafaur Rasyidin. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah, Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu ajma'in. Ini level pertama Khulafaur Rasyidin. Level kedua adalah sisa 6 orang yang dijamin masuk surga. Level ketiga adalah semua yang hadir di perang Badar. Semua yang hadir di perang Badar. Ini punya kedudukan tersendiri. Sekitar 313 orang. Karena pada saat itu 314 orang bersama Nabi SAW. Syuhada Badar adalah syuhada yang paling baik di muka bumi. Dan yang hadir di perang Badar adalah manusia terbaik, sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Bahkan khusus untuk ahli Badar, kalau ada di antara mereka yang sempat berbuat dosa, setelah kejadian Badar pun sudah dimaafkan oleh Sang Pencipta Allah. Kecuali memang orang-orang yang murtad. Walaupun kita tidak temukan orang yang hadir di Badar dengan izin Allah murtad dari Islam, tapi ada di antara mereka setelah itu melanggar, hanya saja dimaafkan secara otomatis. Jadi kita harus memiliki sesuatu di dunia ini. Dan kita tahu semua ayat jihad dimulai dengan bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan juga dengan jiwa, gitu ya. Jadi harta ini besar sekali pengaruhnya. Jadi seseorang bekerja banting tulang ya, mencari rezeki yang halal dan memperbanyaknya adalah bagian daripada agama kita. Tidak ada larangan berhubungan dengan masalah itu. Nabi SAW memiliki banyak tanah tadi, banyak rumah, tunggangan, ya, ada unta, ada beberapa ekor unta, ada beberapa ekor kuda, ya. Beliau memiliki beberapa pedang, beberapa buah baju perang, ya, pelana kuda dan seterusnya. Bahkan memiliki banyak sekali sahabat-sahabatnya yang membantu beliau dalam aktivitas sehari-hari, yang menyiapkan sendalnya dan seterusnya. Di setiap rumahnya ada pembantu yang membantu istri-istrinya. Ini menandakan memang Islam membolehkan itu, ya. Islam membolehkan itu. Ingat, para ulama mengingatkan teman-teman sekalian, kalau syaitan itu akan jalan di alur fikiran manusia seperti apa yang sedang dia geluti, apa yang sedang dia tekuni.
Kalau orang itu tadinya suka ibadah, maka syaitan masuk di ibadahnya. Kalau seseorang yang kita tidak bisa digoda berzina sama syaitan misalnya, tidak bisa digoda dalam riba misalnya, atau dalam mencuri misalnya, syaitan tuh dia suka ibadah. Dalam ibadah nanti dia masuk ke dalam majlis, dia hasut sama yang di sana, dia cemburu ya, atau dia mungkin menggibah orang yang ini, dan seperti itulah dalam ibadahnya dimasukkan, atau dibuat dia mengkhair pada saat dia sholat, atau dia merasa, atau dia riak dalam ibadahnya. Maka syaitan masuk di sisi di mana orang itu sedang memikirkan sesuatu atau apa yang sedang dia tekuni. Harus hati-hati. Jadi orang dikasih oleh Allah fasilitas sesuai dengan permintaannya. Sama orang masuk surga, udah saya mau yang penting di akhirat masuk surga saja deh, yang penting selamat. Ya sudah, berarti sebatas itu saja. Enggak, ada orang yang diminta sesuatu yang besar. Apa ajaran Nabi SAW? Kalau kalian minta surga, minta Firdaus, karena dia tempat tertinggi surga. Mungkin antum bilang, amal saya mungkin gak cukup untuk masuk Firdaus. Tidak ada orang yang masuk dengan amalnya di surga. Sabda Nabi SAW, tidak ada seseorang yang masuk ke dalam surga dengan amalnya. Kata para sahabat, anda juga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya juga. Saya juga. Dan saya masuk surga justru karena rahmatnya Allah diberikan kepada saya. Jadi kita boleh tamak dengan rahmat Allah. Menunjuk-nunjuk, berkelahi ini nggak boleh. Bahkan kata Nabi SAW, kalau sampai berkelahi pun, kata beliau dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, idal taqal muslimaini bisayfihima, idal taqal muslimani bisayfihima, fal qatil wal maqtulu finnar. Kalau bertemu dua orang muslim, dua-duanya dengan pedangnya masing-masing sudah mau saling membunuh, kemudian terjadilah duel di antara mereka, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Qalu, para sahabat berkata, hadzal qatil ya Rasulullah, fama balul maqtul. Ini orang yang membunuh sudah kami tahu pasti masuk akal dia masuk neraka. Bagaimana dengan nasibnya orang yang dibunuh? Kata Nabi SAW, fa innahu kana harisan liqatli sahibihi. Karena dia sebenarnya kalau tidak terbunuh dia akan membunuh rivalnya. Sudah ada niat itu. Jadi enggak boleh teman-teman. Abu Hanifah pernah berkata, cerita tentang bagaimana dia belajar dari tukang cukur yang pernah saya ceritakan waktu lagi musim haji. Dia lagi masuk ke tukang cukur, dia tanya, berapa harganya cukur ini? Kata tukang cukur, jangan tanya harga, ini ibadah. Gak usah tanya, bayar berapa kamu bayar. Baiklah. Pas dia duduk, Abu Hanifah bilang, saya duduk saya bukan arah kiblat. Dia bilang, adab kiblat lah, kau lagi ibadah ini, masih pakai baju ihram. Dia bilang, saya hadapkan kiblat. Kemudian saya pas duduk menghadap kiblat, saya bilang silakan potong, saya kasih arah kiri kepala saya. Dia bilang, kenapa arah kiri? Sunnah Rasulullah arah kanan. Padahal Abu Hanifah sudah ulama besar waktu itu. Dan ini yang tegur dia tukang cukur. Dia bilang, saya belajar 5 ilmu fikih dari tukang cukur. Masalah tadi jangan negosiasi masalah cukur. Datang 10 rial, bayar aja 10 rial. Gak usah negosiasi, ibadah ya. Kemudian hadap kiblat pada saat dicukur. Ini mazhab Abu Hanifah ya. Kemudian cukur sebelah kiri, disuruh oleh tukang cukur bilang sebelah kanan, sunnah Rasul. Sudah 3. Dia bilang, sementara saya lagi dicukur, saya diam, nunggu. Tukang cukur bilang, kenapa kok diam? Ini ibadah, zikir, berdoa. Abu Hanifah benar juga. Kenapa saya bengong? Mendingan saya zikir. Dia bilang, sambil saya berzikir. Udah selesai. Yang fikih yang kelima dia bilang, begitu saya sudah bayar, saya mau pergi. Dia bilang, kamu mau kemana? Dia bilang, Abu Hanifah bilang, saya mau pulang. Sebentar, kamu baru selesai manasik. Berdoa, ini mustajab. Dia bilang, baiklah, saya berdoa. Dia bilang, saya lihat tukang cukur ini enggak ada tanda-tanda, enggak ada ciri ulamanya. Orangnya kayak orang biasa, orang awam. Kata Abu Hanifah, saya tanya kamu atas nama Allah, dari siapa kau belajar tadi itu? Dia bilang, saya pernah mencukur Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in. Sama yang pernah saya kasih contoh juga, itu tadi di luar badan, sekarang di dalam badan, gitu kan? Kalau tangan gatal, gitu kan? Sudah pernah saya jelaskan, tangan kanan mau keluar duit, tangan kiri mau dapat duit. Ini sudah harus dihapusin, nggak boleh ada lagi. Kalau tangan kiri gatal, antum mau dapat duit, tidak usah kerja, duduk. Cari apakah serbuk apa bisa gatal tiap hari. Atau ambil semut suruh gigit. Selesai.
Bukan itu. Matanya lagi capek, kedap-kedip atas mau senang, bawah sedih. Dan itu diyakini. Wah, ini sebentar lagi saya mau nangis nih. Gara-gara mata bawah saya kedap-kedip. Ini tatayur ini. Apa hubungannya? Mata antum lagi capek, mau tidur, coba tidur 1 jam 2 jam, selesai gak kedap-kedip lagi. Contoh. Ada lagi yang kupingnya kalau goyang-goyang, kalau hidung, entah Allahu alam apa. Keyakinan macam-macam. Gak ada hubungannya. Sama sekali gak ada hubungannya. Dan karena beliau jujur, apapun yang ditanya tentang produk tersebut, maka beliau selalu menjawabnya. Dan itu tentu setelah Islam, ada sabda Nabi SAW, siapa yang transparan dan terbuka dalam transaksinya, maka Allah akan berkahi transaksi keduanya. Allah akan memberkahi transaksi keduanya. Jadi tidak boleh teman-teman sekalian kalau kita jual mobil kemudian pernah tabrakan kita mengatakan tidak pernah, menutupi aibnya. Ini mana Allah SWT tidak berkahi atau bahkan tidak jadi. Iya, pernah tabrakan tapi saya sudah masukkan di bengkel, silakan dilihat misal. Ini salah satu hal yang sangat dijaga oleh Nabi SAW dalam perniagaan beliau. Perniagaan beliau sehingga hanya terkenal sekali dengan keberhasilan dalam berdagang dan dipercaya oleh orang lain. Pokoknya setiap Nabi SAW bawa barang, tidak ada lagi orang yang meragukan masalah itu. Semuanya tinggal langsung membeli dari Nabi SAW. Karena apapun yang ditanya benar. Saat tiba di negeri Syam, teman-teman sekalian, Maisarah bertambah kagum lagi pada saat melihat bagaimana Nabi SAW bermuamalah dan berperilaku dengan para penduduk negeri Syam. Beliau cepat sekali berbaur, sangat supel, ya, mudah dalam membeli dan menjual. Dan ini subhanallah bagian dari syariat semua nanti setelah Nabi SAW diutus menjadi Nabi gitu kan. Sebagaimana beliau mengatakan, ya, rahmat Allah akan terkena kepada atau akan didapati oleh orang yang selalu mudah dalam bertransaksi, mudah membeli, mudah menjual. Itu adalah salah satu ciri orang beriman ya. Nah, orang beli ya sudah, orang nawar ya sudah, mudahin. Yang penting memang dia tidak dirugikan gitu. Bukan orang yang sudah tahu ada keuntungan masih ditekan supaya mendapatkan keuntungan yang lebih. Enggak ada seperti itu. Samhan kata Nabi SAW. Samhan idza ba, samhan idza syara. Ya, dia sangat mudah untuk bertransaksi, menjual dan membeli, semuanya dimudahkan oleh dia. Sama jauh, kayak kain kiswa Ka'bah digunting, dibawa pulang dijadikan jimat. Kain kiswa penghias Ka'bah, saudara, gak ada hubungannya. Dijual sekian juta, ini bisa begini, ini bisa begitu, gak ada hubungannya sama sekali. Hormati Ka'bah seperti yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Tawaf, sholat menghadap sana, jaga kesuciannya, tidak boleh kita kotorin masjid, gak boleh kita buat maksiat itu. Nah itu bukan ngambil gunting. Sampai ada orang kita kan ditangkap tuh di penjara. Orang Indonesia tuh ditangkap. Orang biasa ada yang gunting kecil-kecil, ini besar. Nah iya, ketahuan sama polisi ditangkap. Dia gunting besar sekalian. Mencuri rumahnya Allah lagi dicuri. La haula wala quwwata illa. Hanya karena tatayur semua ini, hanya karena keyakinan-keyakinan menggantungkan nasib pada benda-benda itu. Enggak ada hubungannya sama sekali. Bahkan kita tahu dalam Islam tawadhu, merendah kan? Kata Nabi SAW, man tawadha lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah karena Allah, Allah malah angkat derajatnya. Orang aja berantem ya sudah. Udahlah, kita memisah. Kalau kita diserang, kita membela diri itu lain. Tapi kita menunjuk berantem ini. Ingat hadis Nabi SAW, kalau dua orang bertengkar, maka yang memulai kena laknat, diangkat berkah hidupnya. Dan yang diam dapat rahmat. Yang diam. Sampai yang diam membalas juga, baru dua-duanya kena. Jadi nggak usah diajak bertengkar, diam saja. Wah, kamu begini ya sudah, kamu yang benar ya sudah, silahkan. Biarin dia ngomong sama tembok. Loh iya, untuk apa untuk melayani? Tinggalin aja, nanti kan habis bahasanya sendiri. Tidak akan pernah bertemu musik sama Al-Quran, mustahil. Mustahil teman-teman sekalian. Jadi saran saya, Allah alam, ini musik memang harus ditinggalkan teman-teman. Insya Allah antum akan rasakan manfaatnya pada saat sudah ditinggalkan. Coba terapi seminggu, 2 minggu dan lihat hasilnya. Kita akan rasakan ketentraman jiwa. Pada saat saya bimbing umroh selalu jawaban jemaah saya begitu. Pertanyaan, Ustaz, kok di sini nyaman sekali ya? Keenak rasanya mau tiap hari begini. Apa kira-kira sebabnya? Saya bilang selain Masjid Haram dan Masjid Nabawi memang di sini luar biasa pahalanya, juga kita termotivasi ingin mengejar ibadah di situ.
Sisi yang lain saya tanya, Bapak Ibu di sini selama seminggu atau 9 hari pernah dengar musik? Nggak pernah Ustaz. Itu salah satu hal yang efeknya besar sekali, ya. Besar sekali pada kejiwaan, sehingga memang kita tidak terganggu dengan itu. Sampai Abu Bakar mengistilahkan radhiyallahu anhu, musik itu anak-anak panah syaitan, itu akan merusak hati seseorang. Sekali kena berbahaya sekali, gitu kan? Dan teman-teman yang hafal Quran tahu masalah itu. Kapan mereka dengar musik, maka sangat berpengaruh kepada kualitas hafalannya. Itu memang sudah umum. Jadi orang kalau hafal Quran yang paling pertama diingatkan 2 hal. Jangan interaksi sama lawan jenis yang bukan mahram, dan jangan dengar musik. Kalau orang menghafal Quran, yang paling pertama dia kerjakan, selain memang dia niatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia membuat kondusif kondisi lingkungan sekitarnya, maka dia harus meninggalkan musik dan berinteraksi sama lawan jenis yang bukan mahram. Itu insya Allah dipastikan hafalannya cepat. Ada teman saya, Masya Allah 3 bulan hafal Quran. Ya. Dan sampai sekarang Masya Allah seorang da'i yang luar biasa, beliau hafal Quran 3 bulan. Saya ngobrol-ngobrol sama beliau dan luar biasa. Lagi kuliah di Madinah, pulang ke Indonesia selama 3 bulan, dia pamit sama orang tuanya, kemudian dia pergi ke daerah gunung, pegunungan, di satu pesantren dia duduk di sana hafal Quran. Tinggalin musik, tinggalin interaksi sama lawan jenis. Selesai, hafalannya jadi kuat. Sedekah ini sendiri teman-teman sekalian pada saat kita keluarkan, dia bisa mensucikan jiwa. Jadi ada fungsi yang lain selain memperbanyak harta. Dia juga sebenarnya, ya nanti kita jelaskan poin, tapi ini adalah salah satu manifestasinya, yaitu dia akan mensucikan jiwa. Jadi jiwa-jiwa ini kadang-kadang kotor dengan kemaksiatan, ya, bakhil, penyakit-penyakit hati, hasad dan segala macam. Sedekah itu mensucikan jiwa, sehingga akhirnya kita kembali kepada kemurnian keimanan, ya, bercahaya kembali hati itu. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 103 tentang masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-Taubah 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu, hai Muhammad, menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Saksi bahasan kita potongan pertama, ayat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ada 2 manfaatnya. Ambillah harta atau zakat atau sedekah dari sebagian harta mereka. Dengan zakat atau harta itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi bersih semua tubuh kita, jiwa kita, hati kita dari hal-hal yang tidak baik. Dan subhanallah yang saya tahu, musik itu, ya, rivalnya, lawannya Quran. Subhanallah. Ya, kalau kita dengar musik, Qurannya sulit untuk diterapkan. Hafalannya akan mudah hilang, susah hafal Quran itu susah, sudah umum itu. Nggak bisa ketemu keduanya, seperti minyak dengan air. Tapi kalau kita jauhi musik, maka coba deh, hafalan itu lebih mudah. Termasuk zikir yang sangat mulia adalah membaca Al-Quran. Dan ini yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka berlumba-lumba mengkhatam Al-Quran. Ada di antara yang mengkhatam 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Dan umumnya maksimal mereka mengkhatamnya sekitar 15 hari. Bahkan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu di bulan Ramadan mengkhatam 30 juz di solat witirnya. Yang umumnya biasa muslimin membaca surah Al-Ikhlas. Kalau anda bertanya bagaimana bisa mereka mengkhatam Al-Quran seperti itu, kata ulama, karena Allah berikan keberkahan. Nabi SAW bersabda tentang masalah zikir yang mulia ini, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran atau kitab Allah, dia akan diberikan 1 pahala. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan 1 pahala itu Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harf. Dan aku tidak mengucapkan alif lam mim adalah 1 huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harf. Tapi alif adalah 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf.
Pada saat itu akhirnya dengan kejadian ini Abdullah selamat dari sembelihan atau dikurbankan. Dan Nabi SAW berkata dalam sebuah hadis, "Ana ibnu dzabihain." Saya keturunan dari dua orang yang hampir disembelih. Ismail alaihissalam oleh ayahnya Ibrahim dan Abdullah oleh ayahnya Abdul Muttalib. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian. Jangan hanya sabar di hari pertama, sabar sampai akhir. Karena semua cobaan yang datang yang membutuhkan perangkat sabar ini ada nilai pahalanya. Makin seseorang itu kuat, menguatkan jiwanya, meyakini tentang janji-janji Allah kepada orang-orang beriman, pasti akan diberikan jalan keluar dari hidupnya. Fa inna ma'al usri yusra, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, pasti di setiap kesulitan ada kemudahan. Yang penting sesuai dengan hukum Allah, pasti akan dikasih jalan keluar. Maka tentu saja dia akan tenang di sini. Dia kuatkan kesabarannya. Bukan cuma sabar, tapi kuatkan kesabaran. Artinya komitmen, istiqamah dengan sabar itu. Goncangnya istana Kisra di Persia dan rubuhnya 14 teras istananya. Jadi ada teras-terasnya istana itu rubuh semua tanpa sebab, rusak semuanya. Pada saat melihat kejadian tersebut, Kisra sempat khawatir, lalu dia bertanya kepada para peramal-peramalnya lah, dukun-dukunnya segala. Maka mereka pun menjawab, goncangnya istana disebabkan karena hari ini lahir seseorang nabi, dan runtuhnya 14 teras ini menandakan terdapat 14 raja Persia, tinggal 14 orang saja, selebihnya sudah runtuh kerajaan ini. Maka sempat Kisra bilang, 14 raja masih lama. Kalau satu raja punya 1100 tahun umurnya, berarti 1400 tahun. Tapi tanpa disadari oleh Kisra, para ahli sejarah muslim menukil, tanpa membenarkan ramalan ini ya, kita bukan membenarkan, karena ramalan itu semua kalaupun bertepatan karena mereka mencuri, syaitan mencuri berita dari langit, bukan karena mereka tahu, sebagaimana dijelaskan dalam ada hadits Nabi SAW. Dan ternyata setelah Kisra yang pada saat Nabi SAW lahir itu ada, anak-anaknya berselisih pendapat, dan dalam waktu 4 tahun saja terjadi penggantian 10 orang Kisra, mati semua, saling membunuh satu sama yang lain. Dan puncaknya yang terakhir adalah yang ke-14 meninggal di zaman Umar radhiyallahu anhu, pada saat Umar menembus wilayah Persia. Orang kalau sudah sakit baru dia tahu nilainya kesehatan. Pada saat punggungnya sakit, dia lihat ada orang olahraga dengan semangat, nggak sakit, enak sekali rupanya ya. Makanya kata Nabi SAW, dua nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia, kesehatan dan waktu luang. Jadi Bapak Ibu jangan lalai dengan sehat itu luar biasa nikmatnya. Kita bisa duduk tekukin kaki sekarang seperti ini, nikmat yang luar biasa. Bagaimana kalau sudah lututnya sakit? Enggak bisa. Kita masih bisa melihat, ada orang buta, kita masih bisa mendengar, ada orang tuli, kita masih bisa berbicara, ada orang bisu, ya. Jadi bersyukur kepada Allah SWT. Dengan cobaan datang, kita akan lebih tahu nilainya nikmat itu. Kita akan lebih tahu nanti. Karena semua jenis ibadah itu pasti balasannya lebih besar daripada cobaannya. Mungkin kita sholat 2 rakaat saja sudah cukup membuat kita diberikan kesehatan 2 tahun. Allah membalas dengan banyak hal, dan Allah itu kalau membalas tidak pernah pas-pasan. Pasti Allah mengatakan bighairi hisab, enggak ada perhitungannya kalau Allah sudah balas. Kalau kita berniaga dengan Allah, tanda kutip di sini, pasti kita akan untung dibandingkan berniaga dengan manusia yang sama sekali tidak pernah kecuali ada perhitungan. Sementara Allah SWT tidak seperti itu. Sedikit beriman, sebagaimana hadis qudsi, kalau hambaku mendekatkan diri kepada aku 1 jengkal, aku 1 siku, ya, kalau dia 1 siku, aku 1 lengan, bahasa sederhananya gitu ya. Kalau dia berjalan, saya berlari kepadanya. Sedikit ibadah, Allah tentukan keimanan, kita merasa dekat dengan Sang Pencipta Allah. Ada sedikit rahasia masalah nama Muhammad ini. Perlu teman-teman tahu,
Nama Muhammad sebelum Nabi Muhammad SAW tidak dikenal oleh orang-orang Arab. Gak ada satupun orang Arab bernama Muhammad pada saat itu, belum ada. Terus dari mana nama ini? Kok Abdul Muttalib bisa berikan nama cucunya? Ada kisahnya. Jauh sebelum lahir Nabi SAW, Abdul Muttalib pernah jalan-jalan ke negeri Syam bersama dengan 3 orang sahabatnya. Yang pertama Sulaiman bin Mujazi', salah satu kepala suku di Mekah. Yang kedua Hulayla bin Hajij. Dan yang ketiga Himran bin Rabi'ah. 3 orang ini bersama Abdul Muttalib, 4 orang ini pergi ke negeri Syam. Pas tiba di negeri Syam, ada salah satu pendeta Nasrani menemui mereka lalu berkata, kalian dari mana? Kata Abdul Muttalib, dari Jazirah Arab. Dari mana tempatnya? Dari kota Mekah. Kata pendeta itu, dari kota kalian nanti akan keluar Nabi terakhir. Dan Nabi terakhir itu bernama Muhammad. Kata Abdul Muttalib, dari mana engkau tahu itu semua? Dia bilang, dari kitab kami, dalam Injil disebutkan namanya Muhammad. Maka keempat orang ini bertekad pada saat itu untuk memberikan nama kalau mereka dikaruniai anak setelah itu atau cucu, Muhammad. Dan dari 4 orang ini pada saat balik ke Mekah, orang yang pertama mendapatkan cucu laki-laki adalah Abdul Muttalib. Itulah Nabi Muhammad SAW. Maka dia pun mengangkat bayi Nabi SAW lalu keliling di dekat Ka'bah lalu mengatakan, anak ini memiliki perkara yang besar, aku memberikan nama Muhammad, aku memberikan nama Muhammad. Terus dia mengucapkan kalimat itu. Sekarang kita kalau sholat di masjid, kalau kita masing-masing masuk masjid, dapat pahala masing-masing. Tapi saya bisa dapat pahala ekstra. Gimana? Saya ajak teman saya, ayo sholat ya di masjid, sama-sama ke masjid. Saya dapat misalnya 10 pahala, dia dapat 10 pahala. Tapi saya dikasih sama Allah 10 plus seperti pahala dia tanpa dikurangi pahala dia. Karena saya mengajak dia. Kan gitu. Makin banyak saya ajak, maka makin banyak pahalanya. Imam yang mengimami kita sholat, panen pahala 1 masjid. Muadzin panen imamnya, panen pahalanya imam dan pahalanya makmum. Gitu. Tapi ada satu hal yang penting. Ada orang tidak hadir di masjid itu panen pahala semua. Siapa itu? Yang bangun masjidnya dengan duitnya, dengan hartanya, dia dapat pahalanya, gitu kan? Itu luar biasa. Kita pergi haram, Masjid Haram Mekah, kita umrah, tawaf, iya dapat pahala. Kita umrahin orang tua kita, iya. Tapi yang bangun Masjid Haram panen pahala semuanya itu sekian juta orang. Khamar dilarang berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitani fajtanibu. Al-ayah. Sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi dalam ayat ini dijelaskan yang paling pertama haram adalah khamr, dan khamr adalah kullu ma yukhammirul akal, semua yang membuat akal keluar dari jalur normalnya, ya. Maka itu haram hukumnya, baik itu cairan ataupun bubuk. Masuk dalam isi narkotika, ya, serbuk-serbuk, tablet dan segala macam. Itu masuk dalam istilah khamr. Dan Nabi SAW bersabda, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa bai'aha wa mubta'aha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi wa akilu thamaniha. Allah melaknat khamr. Jadi mirip tadi kalau Anda mengatakan, kenapa Allah ciptakan khamr sementara Allah haramkan? Ya, untuk cobaan. Sebagaimana tadi babi sudah saya jelaskan. Allah melaknat khamr itu sendiri. Allah angkat semua berkahnya. Artinya tidak ada manfaat sama sekali minum khamr. Ya. Yang diharapkan dari kesehatan, dari segala macam. Orang yang meminumnya juga dilaknat. Dan orang yang memberikannya kepada orang lain. Penjualnya dan pembelinya. Pembuatnya dan orang yang meminta untuk dibuatkannya. Pembawanya dan penerimanya. Dan orang yang memakan hasil penjualannya. Jangan pernah malu dengan perkataan orang. Emang harus begitu. Kita punya masa lalu pasti ada yang salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Nabi Adam alaihissalam lihat malaikat sujud depan matanya, tapi berbuat dosa. Nabi Musa alaihissalam pernah buat salah. Nabi Yunus alaihissalam pernah buat salah. Gitu kan? Mereka punya berbuat salah.
Umar bin Khattab adalah orang yang paling benci Islam sebelum Islam. Kita tidak lihat masa lalunya, yang dilihat masa sekarangnya, gitu kan. Nanti akan ada olok-olok tuh. Kamu alim ya sekarang, kamu begini ya, kamu begitu ya. Jawab, iya, ini aku sekarang. Sempitkan semua jalan-jalan menuju ke neraka, buka semua pintu menuju ke surga dengan program-program hidup yang positif, dan tinggalkan semua program negatif dalam neraka. Kemudian sama hal tadi yang saya jelaskan, bagaimana kita tidak boleh malu pada saat terjadi perubahan pada diri kita, dan berani jawab apa adanya. Dinukil dari Al-Layth Ibn Sa'ad rahimahullah, beliau berkata, barang siapa yang telah mengambil dariku satu sedekah, ada orang miskin minta aku kasih misalnya, atau hadiah, maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. Karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah SWT. Jadi mereka memahami sedekah yang mereka keluarkan justru mereka yang butuh. Mereka mencari siapa yang bisa menerima sedekahnya. Berarti dia mendapatkan sesuatu yang dia investasikan dan dia akan panen di akhirat nanti pahalanya. Fudail bin Iyad rahimahullah, salah satu ulama yang masyhur, sahabat dekatnya Abdullah bin Mubarak rahimahumullah, pernah berkata kepada orang-orang yang menerima sedekahnya. Jadi ada orang-orang datang lalu dia sedekahkan. Dia mengatakan, sambil pada saat orang-orang miskin itu pulang, mereka membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun, hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang miskin yang menerima uang kita, dia beli makanan, beli pakaian, selesai. Tapi kita punya nilai daripada sedekah itu. Misalnya kita sedekahkan 1 juta rupiah. Maka nilai 1 juta itu yang terus kita akan dapatkan. Bahkan Allah mengatakan, man ja'a bil hasanati falahu asyru adhafiha dalam Al-Quran. Siapa yang melakukan satu perbuatan baik akan dibalas dengan 10 kali lipat. Maka itu bukan cuma 1 juta, bisa 10 juta, bahkan bisa lebih daripada itu, tergantung kadar keikhlasannya tentunya. Nabi SAW punya anak berapa? Hah? Nyontek. 7. Ya. 7. Ya. Berapa laki-laki, berapa perempuan? 3 laki-laki, 4 perempuan. Siapa namanya yang laki-laki? Ya, Tom. Jemaah. Siapa anak pertamanya Nabi laki-laki? Qasim. Makanya julukan beliau Abul Qasim. Ya. Julukan Nabi itu Abul Qasim. Terus siapa yang setelahnya? Hah? Anaknya Rasulullah tidak tahu. Ya, Ibrahim yang ketiga. Siapa? Abdullah. Jadi Qasim, Abdullah, kemudian Ibrahim. Kalau Qasim dan Abdullah dari Khadijah, kalau Ibrahim dari Maria. Ya. Jadi beda ibu. Tetapi Qasim dan Abdullah ini dari Khadijah, Ibrahim dari Maria. Cuman tiga-tiganya meninggal waktu masih kecil. Jadi Nabi SAW tidak punya anak laki-laki yang besar. Meninggal masih di bawah 3 tahunan. Ada yang mengatakan ahli sejarah sekitar maksimal 7 tahun. Jadi sudah meninggal semua sebelum balik. Tinggal 4 anak perempuan Nabi SAW. Siapa itu? Berurut dong. Enggak, Fatimah itu paling bungsu. Fatimah itu paling bungsu. Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab, baru Fatimah. 4 itu. Kemudian kata Nabi SAW juga, siapa yang habis sholat membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Riwayat lain 34 Allahu Akbar. Ada 2 riwayat, 33 dan 34. Lalu dia genapkan 100-nya. Kalau kita hitung 33, 33, 30, berarti 99. Dia genapkan 100-nya dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Seseorang yang antara kita sudah lakukan belum masalahnya. Seringkali kita buru-buru buka HP begitu salam, sibuk, padahal ini 5 menit saja. Dan umumnya maksiat itu terjadi di waktu-waktu lengah. Lagi santai, malam-malam, habis mandi, minum teh, depan TV, mulailah nonton. Mulailah ini dan itu. Ya.
Maka kemaksiatan itu hanya bisa dilakukan oleh syaitan, membuka pintu itu untuk kita kalau kita lagi lengah. Oleh karena itu harus hati-hati. Kalau kita lagi padat jadwal, umumnya syaitan agak sulit untuk menggoda kita. Makanya sering saya bahasakan teman-teman sekalian, coba ibadah-ibadah itu dilakukan dan dipaksakan. Karena ibarat kita sama syaitan ini seperti orang yang akan lomba lari. Selama kita masih di garis start, belum memulainya, belum mulai salat malam, belum mulai sedekah, belum mulai hadir majelis ilmu, belum mulai semuanya, tapi sudah tahu, maka kita seperti sedang mau bertanding dengan seorang musuh. Musuh ini punya kekuatan untuk menjatuhkan mental kita. Ya, dia akan mengatakan, kau nggak bisa, kau nggak mampu, kau akan kalah, kau akan begini. Kalau seseorang sudah terbiasa mengerjakan sebuah ibadah, maka ibadah itu akan jadi ringan untuknya dan Allah berikan keberkahan. Misal, orang belum pernah berdoa sebelumnya, maka pada saat dia pertama kali berdoa akan berat rasanya, dan dia tidak tahu kosakata apa yang harus dia pilih dan dia susun. Tapi kalau dia sudah jadikan sebagai rutinitas, maka Allah akan berkahi, maka keluarlah kata-kata dari lisannya yang tidak pernah terlintas sebelumnya untuk berdoa kepada Allah. Begitu juga dengan sedekah misalnya, dia kalau belum pernah sedekah maka akan berat baginya. Tapi kapan dia sudah menjadikan sebuah rutinitas walaupun sedikit, akan muncul program-program sendiri dalam dirinya di dalam sedekah itu. Dan seterusnya semua ibadah seperti itu. Salat malam orang kalau pertama kali mengerjakan akan berat, tapi kalau dia sudah biasakan mengerjakan maka akan muncul keberkahan, akan muncul ide-ide dia, program-program di salat malam itu. Misal tadinya dia cuma baca surah-surah pendek, sekarang mulai malam setelah sebulan, setelah setahun dia akan baca beberapa puluh ayat, mungkin akan berkembang jadi ratusan ayat, mungkin dia akan mengkhatam Al-Quran hanya dengan beberapa malam saja. Ada dua hak dasar istri yang tidak boleh luput. Saya bicara dari sisi laki-lakinya. Hak yang pertama adalah hak nafkah, kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, transportasi, ya, pakaian. Itu seorang laki-laki, ya, kalau mau meraih hati istrinya dan dia juga terbuka kalau dia harus melakukan poligami misalnya, maka itu dengan cara dia tidak ada lagi perhitungan dalam masalah ini. Jadi kalau istri butuh apa, ini ya ambil aja, ini kasih, semua diberikan kebutuhan istrinya. Jadi loyalitasnya tinggi sekali, gitu kan? Makanya dijadikan nafkah buat istri itu dalam Islam adalah sedekah yang paling besar pahalanya. Kata Nabi SAW, dinar yang kau keluarkan untuk fakir miskin, dinar yang kau berikan kepada budak, pembebasan budak, dinar yang kau infakkan untuk jihad, dinar yang kau berikan untuk keluargamu, istri, anakmu, jauh lebih besar pahalanya. Jauh lebih besar pahalanya. Kemudian yang kedua adalah hak biologis, gitu kan? Jadi laki-laki pun bisa menjadikan tolok ukurnya di situ. Dia mampu nggak sih poligami? Sekarang istri ada di rumah, dia bisa nggak penuhi kebutuhan biologis istrinya nih? Kebutuhan biologis dalam arti kata betul-betul memang istri itu selalu merindukan kasih sayang, perhatian, ya, sampai pada tingkat melakukan biologis itu sendiri. Kalau dia memang melakukan biologis itu maksimal, istrinya pun akhirnya merasa emang dia pun kewalahan untuk menghadapi suaminya daripada suaminya berbuat haram, maka itu kan ada pintunya. Dan si laki-laki bisa jadikan tolak ukur. Kalau dia dalam menghadapi satu istri sudah cukup, ya sudah dia monogami saja. Poligami nggak usah dibuka, gitu kan? Seperti itu. Apapun yang kalau dinikmatin itu jadi enak. Kita nggak punya makanan kecuali tempe. Kalau kita nikmati, gigit pelan-pelan, dikunyah pelan, enak itu. Seenak apapun makanan, kalau kita langsung makan, kunyah, telan, nggak ada, hilang. Nggak ada kenikmatan. Karena disuruh nikmati, gitu kan? Kita kalau lagi makan, ya makan, fokus makan. Lagi tidur, ya tidur. Lagi belajar, ya belajar. Jangan bercabang pikirannya. Orang yang seperti ini, dia sudah di otaknya sebenarnya sudah punya file masing-masing, rapi. Nikmati setiap kegiatan yang sedang dilakukan. Selama itu halal dalam agama, maka nikmati. Tidak usah pecah konsentrasi ke yang lainnya. Lagi tidur, ya tidur. Orang tidurnya susah. Kalau dia tidur, bawa beban pikiran semua dalam tidurnya. Akhirnya mimpinya jadi nggak enak. Udah, sekarang saya mau tidur. Selesai, saya nggak mau kerja yang lain. Gitu kan? Sabar sedikit dalam ketaatan. Dan Allah Azza wa Jal ada bersama kita, teman-teman sekalian. Innallaha ma'al ladzina taqaw
walladzina hum muhsinun. Allah sudah katakan, Allah akan selalu bersama dengan orang yang beriman dan orang yang berbuat baik. Ini enggak, kadang-kadang orang sudah dalam keadaan genting, susah, maksiat lagi. Tambah kebar, tambah mabuk, tambah berzina, menambah menumpuk-numpuk masalahnya. Sementara masalah kecil saya sudah cukup membuat masalah yang besar buat kita. Maka harus sabar. Yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun tipu daya yang dibuat oleh manusia, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka mengatur tipu daya dan Allah juga mengatur tipu daya, dan Allah sebaik-baik pengatur strategi tipu daya. Mau kemana dia muter-muter? Mau kemana dia buat data palsu? Surat-suratnya sampai kemana gitu ya. Toh kapasitas perutnya cuma makan 2 piring, tempat tidurnya cuma 1 kali 2 meter, dan pada saat mati cuma membawa kain kafan. Mau dibawa kemana tuh mobil yang dibeli dari uang haram, tas-tas bermerek, dompetnya, makanan-makanan mewah yang dia makan akhirnya jadi kotoran dan jadi penyakit buat dia. Kebodohan, karena tidak faham. Setiap wanita kalau dia belum menikah, maka kunci surganya di kedua orang tuanya, ibu dan ayahnya. Dan kalau dia sudah menikah, maka semua itu pindah kepada suaminya. Anda bisa bayangkan, kita atau Anda seorang muslimah lahir dari sperma ayah Anda dan dari sel telur ibu Anda, dan setengah mati mereka sebagai orang tua membesarkan Anda di rumah. Setelah itu Anda menikah, Allah memerintahkan semua bentuk kepatuhan pindah kepada suami. Suami orang asing, siapa dia? Bukan ayah, bukan kakak, bukan paman, bukan orang yang punya jasa dalam hidup. Baru akan memulai kehidupan, sudah Allah tetapkan sebagai sebuah peraturan, Anda harus patuh dan mencari keridhaannya. Kemudian Allah masih kuatkan lagi manfaat daripada hujan, wa ahyayna bihi baldatan maita. Dan dengan hujan itu bukan cuma sekedar tumbuh-tumbuhan, tapi kami hidupkan negeri yang sudah mati. Kebakaran, turun hujan, habis. Kering, turun hujan, selesai. Hidup semua kembali. Sungai kering, kena turun hujan, jadi sungai kembali. Semua bisa dengan air hujan itu. Kadzalikal khuruj. Allah ingin titik beratkan poin penting terakhir penutupan ayat, begitulah kami membangkitkan kalian. Nanti hari kiamat, begitu kami bangkitkan kalian, hanya turun hujan, selesai. Dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan Nabi SAW bersabda, Allah akan turunkan hujan nanti, kemudian hujan tersebut akan menyentuh tulang-tulang ekor kalian, maka kalian akan tumbuh seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Bahkan pernah Nabi SAW ditanya dari seorang sahabat, ya Rasulullah, apa yang kami lakukan kalau seandainya istri kami sedang haid? Apa yang bisa kami lakukan? Pertanyaan fokus pada masalah biologis ya. Kata Nabi SAW, melakukan apa saja kecuali bersetubuhan, kecuali meletakkan kemaluan di kemaluan. Ya, jadi boleh saja melakukan apa saja. Kemudian Aisyah berkata radhiyallahu anha, kami ya para istri Nabi kalau ingin digauli oleh Nabi SAW sementara salah seorang dari kami sedang haid atau berhalangan nifas, ya, haid ya, tepatnya haid yang sering di sini. Maka beliau memerintahkan kami mengeraskan kain di tempat keluarnya darah. Nah, kalau kayak zaman kita sekarang pakai pembalut barangkali ya. Kemudian beliau menggauli kami, mencari kenikmatan dengan cara. Karena diharamkan hanya meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid dan nifas, dan meletakkan kemaluan ke dalam dubur. Ini yang haram. Semua ini amanah. Makanannya, minumannya harus halal, pakaiannya halal. Mereka saling menasihati dalam kebaikan, saling membangunkan sholat malam, saling mendukung untuk berbakti sama kedua orang tua dan seterusnya. Sampai pada tingkat kalau orang yang beragama itu pada pendidikan anak nanti masuk sekolah agama yang mana, tidak perlu lagi khawatir, tidak ada bentrok, karena banyak orang yang pasangannya beragama, dia tidak. Maka pada saat mau masuk sekolah agama anak ribut, bentrok. Pada saat mau ngajak liburan, pada saat weekend yang tadinya mungkin bisa diajak ke pengajian, malah diajak ke tempat-tempat yang tidak benar, bentrok terus. Karena begini masalahnya, manusia bisa hidup dengan air saja, gitu kan? Dan manusia tidak bisa hidup hanya dengan makanan saja. Makanya pernah ada sahabat berkata, kami pernah, walaupun ini kelebihan Zamzam ya, kami pernah hidup ya di Mekah selama sebulan. Abi Dzar radhiyallahu anhu, pada saat beliau datang masuk Islam, itu beliau sempat tinggal sebulan di Mekah, tidak punya apa-apa kecuali minum Zamzam, tidak makan apa-apa. Karena waktu itu dia belum tahu mana Nabi SAW. Dan orang-orang Mekah waktu itu kalau ada yang menanyakan siapa Nabi SAW, lalu digebukin, dipukulin, dan dirahasiakan beritanya. Abi Dzar orang dari luar, Al-Ghifari, sukunya Ghifari ini suku besar di luar Mekah, dan mereka terkenal perampok semua.
Maka dijaga tidak. Dia bilang, saya sempat hidup dengan minum zam-zam saja dan sudah selesai. Dan ini sabda Nabi. Zam-zam itu minuman dan sekaligus makanan yang mengenyangkan. Air memang begitu fungsinya. Luar biasa. Orang yang memiliki ketaatan beragama, jika menyukai wanita, berarti ia memuliakannya. Jika ia tidak menyukainya, maka ia tidak menzaliminya. Sebab kenapa seorang wanita harus memilih laki-laki yang mukmin, yang saleh? Karena kalau dia mencintainya, dia akan memuliakannya. Kalau dia tidak menyukainya, karena menikah karena orang tuanya, menikah karena kasihan, tetap dia tidak akan menzaliminya, tetap akan memberikan haknya. Dan ini tidak akan dimiliki kecuali orang yang beragama. Saya mau nikah sama seorang laki-laki atau perempuan tidak beragama atau kurang agamanya, tetapi saya suka, maka ini keliru. Ini bukan cinta namanya. Ini baru rasa cenderung, karena cinta nggak mungkin kecuali dengan pengabdian, pengorbanan, ya, mengalah. Ini semua baru namanya cinta, dan tidak mungkin kalau orang tidak interaksi. Ini paling luar biasa dalam masalah rumah tangga. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis sahih, saya tidak pernah diperlihatkan oleh Allah orang yang benar-benar memiliki cinta sejati mengalahkan suami istri. Memang interaksinya sudah sangat luar biasa. Doa tidak dikabulkan. Tahu doa ini apa? Curhat kita kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Kita kalau sehat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan kesehatan itu Allah, yang bisa mempertahankannya hanya Allah. Maka kita tinggal berdoa kepadanya. Dan doa ini dihajib atau ditahan oleh Allah SWT kalau orang punya pendapatan haram. Dalam riwayat yang sahih, riwayat Muslim, pada saat Nabi SAW jelaskan, ada orang rambutnya berantakan, bajunya kotor, tidak punya alas kaki, miskinnya luar biasa. Lalu kemudian dia angkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah berikan, ya Allah berikan. Bagaimana Allah berikan sementara makanan, minuman, pakaiannya haram? Jadi berarti tidak diijabah doanya. Orang yang menjaga kesucian dirinya, itu Allah akan kirim kepadanya juga orang suci. Sama laki-laki teman-teman sekarang. Kalau antum menjaga diri, pulang kerja, memang pulang ke tempat kos, pulang ke tempat tinggal, ibadah kepada Allah Azza wa Jal, ya, baca Al-Quran, menjaga diri dari hal-hal yang haram, Allah akan utus calon istri juga yang seperti itu. Pasti begitu. Sudah sunnatullah. Ini janji Allah. Perempuan baik-baik akan didatangkan padanya laki-laki baik-baik. Laki-laki yang baik-baik akan dapat perempuan yang baik-baik. Dan juga hadis Nabi Muhammad SAW yang harus selalu kita renungi. Jagalah kesucian, kehormatan, kemaluan kalian. Jangan berzina. Allah akan jaga kesucian, kehormatan, kemaluan pasangan kalian. Allah akan jaga pasangan kita walaupun kita tinggalin gitu. Maksudnya kita sempat ada kegiatan dan akhirnya tidak bersama gitu kan. Wanita dinikahi karena umumnya 4 perkara. Liha karena kekayaannya, lihasabiha karena jalur keturunannya, lijamaliha karena kecantikannya, walidiniha dan karena agamanya. Umumnya orang menikahi dari 4 faktor ini. Jadi ada juga orang salah paham, dianggap 4 ini harus ada pada wanita. Enggak. Ini umumnya orang menikah. Ada orang menikah hanya karena kekayaan wanita itu. Ada orang yang menikah karena jalur nasabnya. Indonesia mengatakan mungkin darah biru. Kemudian ada yang menikah karena kecantikan yang dimiliki. Dan ada yang menikah justru karena mengejar agamanya. Apa kata Nabi? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Dahulukan yang beragama, hidupmu akan tentram. Hidupmu akan tentram. Istilah taribat yadak, hidupmu akan bahagia atau tentram. Tidak ada perselingkuhan, tidak ada kasar-kasaran, tidak ada pembangkangan. Semuanya akan aman dengan agama, karena agama akan mengontrol hidup seseorang. Seorang bertanya kepada Nabi SAW, siapakah wanita yang terbaik? Beliau menjawab, allati tasurruhu idza nadhar wa tuti'u idza amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Waktu seorang sahabat bertanya, karena dia mau menikah, ya Rasulullah, bagaimana sih ciri istri yang pantas, yang enak, yang dijadikan sebagai pasangan? Kata Nabi SAW, wanita yang membahagiakan suaminya jika memandangnya. Jadi kalau suaminya lihat ke dia selalu membuatnya gembira. Sebagian ulama hadis mengatakan mungkin dengan kecantikannya, mungkin dengan hiburannya, mungkin dengan tutur kata yang santun, gitu kan? Mungkin dengan penataan rumah yang bersih, mungkin dengan masakan yang enak. Semua itu membuat ya suaminya nyaman memandangnya, mentaatinya jika memerintahkannya. Selama bukan pelanggaran agama maka dipatuhi, dan tidak menyelisihinya
berkenaan dengan diri dan hartanya dengan apa yang tidak disukainya. Maksudnya suaminya bilang, saya sarankan tidak usah beli barang itu, beli yang ini saja. Lalu dia mendahulukan suaminya dari kemauannya dia, gitu kan. Maka ini juga termasuk disebutkan ciri wanita yang baik, ya, ciri wanita yang baik. Bunyinya sabda Nabi SAW, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairi lakum min infaqi adh-dhahabi wal warq wa khairi lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Qalu bala, qala dzikrullahi ta'ala. Kata Nabi SAW, maukah aku beritahukan kepada kalian perbuatan kalian yang paling baik? Maksudnya paling besar pahalanya, paling suci di sisi raja kalian. Perhatikan kalimat paling suci, terjemahan memang langsung dari kalimat dikatakan di sini azkaha, paling suci, paling Allah sukai, dan paling tinggi dalam derajat kalian, paling cepat mengangkat derajat kalian. Lebih baik bahkan daripada kalian menginfakkan emas atau perak, dan lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian di medan perang, lantas kalian memenggal leher mereka. Jadi luar biasa ini. Amalan apa kira-kira yang bisa menyatukan semuanya? Maka para sahabat mengatakan, tentu wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, berzikir dengan menyebut dan mengingat Allah Azza wa Jalla. Masing-masing jalankan tugasnya karena Allah, aman. Rumah tangga akan aman. Permasalahannya sekarang banyak orang di antara kita membangun rumah tangga bukan karena Allah. Saya ulangi lagi apa yang saya jelaskan di awal bab nikah ini. Kalau ada yang hadir di sini dan yang ikuti ceramah kita, niatnya menikah karena disuruh oleh orang tua, karena nggak enak sama teman-teman sudah menikah semua, karena terlanjur jatuh cinta atau jatuh hati, jadi apalah ya bahasanya, ya. Kemudian atau mungkin karena faktor ekonomi, atau karena apa selain dari faktor agama, buang jauh-jauh sekarang. Di ruangan ini buang, niatin tidak ada. Saya nikah ini ibadah karena Allah. Kalau ada orang pergi haji karena mau beli barang, hajinya nanti bisa tidak sah. Karena haji karena Allah, bukan beli barang. Beli oleh-oleh itu nomor ke-30, ya. Jadi harus ibadah niatnya, bukan karena yang lainnya. Kalau kita fahamnya selama ini mencari rezeki halal itu adalah ibadah, sudah sangat baik. Tapi ada hal yang lebih penting. Meninggalkan pendapatan haram lebih besar pahalanya daripada mencari yang halal. Meninggalkan yang haram lebih besar pahalanya daripada mencari yang halal. Jadi kalau misalnya kita ditawarkan sebuah proyek ternyata itu haram, kita tinggalkan walaupun proyeknya kecil saja, misalnya cuma 100.000 rupiah, 200.000 rupiah suruh buat apa gitu, kita tinggalkan, itu lebih besar pahalanya dibandingkan kita bersedekah mungkin ratusan juta. Itu perkataan sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, sungguh menolak 1/6 dirham dari keharaman adalah lebih baik daripada 100.000 dirham yang dinafkahkan di jalan Allah. Umar bin Khattab punya iman yang tidak terhitung, saudara. Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikatakan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Di antaranya Abdullah bin Hisham berkata, ia berkata, kami bersama Nabi SAW sedang menggandeng tangan Umar. Umar berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari apapun kecuali diriku sendiri. Kata Nabi SAW, demi zat yang di ubun-ubunku di tangannya, tidak bisa hai Umar, sampai engkau mencintai aku melebihi dirimu sendiri. Artinya, sampai semua yang aku perintahkan walaupun kau tidak senang, kau terima. Maka Umar bin Khattab pada saat itu sekejap langsung mengatakan, sekarang ya Rasulullah, aku mencintai anda melebihi ya, diriku sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan, sekarang wahai Umar. Istikharah ini diambil dari kata-kata istakhara yastakhiru, yang berarti meminta petunjuk. Meminta petunjuk. Dan kalau kita sambung sholat istikharah, kata ulama sama dengan jalan pintas berdoa kepada Allah. Jalan pintas. Jadi istikharah ini teman-teman sekalian, kalau orang mau pintas, ingin cepat mendapat jawaban dari Allah, baik dalam memilih salah satu dari dua kegiatan atau memilih mana yang terbaik. Kadang-kadang dia harus tinggalkan atau dia kerjakan, atau memang dua-duanya baik tapi dia masih bingung memilihnya.
Para sahabat mengatakan, ridwanullahi alaihim, Rasulullah SAW dalam hadis sahih mengajarkan kepada kami istikharah sebagaimana mengajarkan kepada kami ayat-ayat Al-Quran. Jadi saking pentingnya sampai harus istikharah. Umar bin Khattab pernah dimimpi oleh Nabi SAW memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama ini, terutama dalam masalah ilmunya. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Imam Muslim, juga Imam Tirmidzi menyebutkannya, Nabi SAW bersabda, saya langsung baca terjemahannya saja. Di dalam mimpi aku melihat orang-orang dihadapkan kepadaku dan mereka memakai pakaian. Di antara pakaian itu ada yang sampai di dada, ada yang pakaiannya sampai kurang lebih dari itu ke lehernya. Lalu Umar dihadapkan kepadaku sementara dia seret pakaiannya yang panjang. Lalu para sahabat mengatakan, apa yang Anda takwilkan ya Rasulullah? Kata beliau, agama atau ilmu. Umar bin Khattab memiliki agama yang sangat luar biasa gitu. Ilmunya sangat luas. Waktu datang ke Mekah, Halimah menunggangi keledai. Keledainya kurus sekali dan selalu lambat di belakang. Sampai teman-temannya Halimah kayak ngolok-ngolok, hai Halimah cepatlah, keledaimu melambatkan kami. Dan keledai-keledai yang lain bisa 2 orang naikin, keledai Halimah nggak bisa. Jadi Harith selalu megang saja talinya. Waktu dia mengambil Nabi SAW, kejadian aneh yang pertama, yang unik, bukan aneh tapi unik ya. Pada saat itu adalah keledainya Halimah tiba-tiba jadi kuat. Dan pada saat Halimah naik, karena tidak bisa dikontrol, maka Harith pun naik di atasnya, di keledai ini, dan larinya kencang sekali, ninggalin teman-temannya. Sampai teman-temannya Halimah bilang, hai Halimah, itu keledai tadi yang kamu pakai ke Mekah. Dia bilang, iya, tapi kita nggak bisa kontrol, ini lari kencang sekali keledainya. Seburuk-buruk makanan walimah ialah yang dilarang orang untuk memakannya, tidak dibuka untuk umum. Artinya kita pesta umum sekarang, masyarakat kita kan adakan di tempat kelihatan lah, oh ini ada perkawinan, ada tanda, ada apa, itu semua adalah boleh-boleh saja dalam Islam. Yang penting tidak ada sesuatu yang haram gitu kan, kita berikan tanda jadi orang tahu ada walimah. Orang datang biar kasih makan, jangan tolak, jangan bilang mana undangannya, tahan orang depan pintu, nggak bisa, ya. Jadi buka, kalau ada orang makan silahkan, gitu, nggak ada masalah. Makin banyak orang makan makin berkah. Ya. Apalagi kalau yang makan orang yang lapar, orang yang susah, itu pahalanya lebih besar. Lalu kemudian pada saat tiba di sana, Halimah memiliki tadi saya bilang seekor unta betina yang lemah. Tiba-tiba saja waktu tiba di rumah dilihat untanya gemuk. Ini baru 2-3 hari ditinggalkan, nggak ada yang urus, gemuk sekali untanya. Dan tiba-tiba saja unta betina itu punya kantong susu yang penuh, sehingga Halimah sama Harith memerahnya, dan setiap habis diperah penuh lagi. Biasanya unta butuh makan, minum dulu baru penuh, ini enggak, setiap habis diperah penuh lagi. Dia minum dengan anaknya, dengan istrinya si Harith ini, dengan Halimah minum, kemudian anak-anaknya, dan bahkan sempat dibagi-bagi ke teman-temannya, tetangganya, karena penuhnya. Setiap diperah kasih lagi, penuh lagi, begitu terus ya. Kemudian 2 kambing, jantan dan betina yang kurus juga tadi, tiba-tiba gemuk, dan tiba-tiba betinanya hamil dan punya anak, dan akhirnya menjadi banyak. Karena banyak, oleh Halimah dan Harith dijuallah beberapa ekor domba ini, dapat duit, dibeli unta jantan, lalu diternak lagi unta jantan ini sama yang betina. Tiba-tiba saja punyanya Halimah ini domba dan unta ini menjadi banyak sekali, dan Halimah serta Harith menjadi orang paling kaya di saat dia. Sampai akhirnya Halimah tidak butuh lagi untuk mengambil anak-anak yang disusui. Berkah luar biasa. Sampai terkenal di suku Sa'diyah pada saat itu, mereka berkata, dimanapun Halimah dan Harith gembalakan dombanya atau untanya, ikutkan, karena pasti gemuk. Dan memang betul, kalau ikut digabungkan berdekatan dengan gembalanya mereka, jadi hebat, jadi bagus, jadi subur, jadi begitu luar biasa berkahnya. Kemudian hadis Abu Hurairah juga mengatakan, kuntu indan Nabi SAW. Maaf, hadis tadi juga memberikan gambaran bolehnya seorang wanita menghibahkan dirinya, yang sudah pernah kita jelaskan itu. Ada laki-laki baik, memang soleh, dia bisa mengatakan, saya menawarkan diri kepada anda, itu bukan aib. Dan laki-laki juga harus dengan santun merespon itu, sebagaimana Nabi SAW merespon dan menyampaikan dengan baik, tidak menunda waktu. Kalau saya belum bisa, atau saya tidak cocok, atau saya masih berpikir, dan seterusnya. Ini semua harus bisa dibahasakan. Dan para sahabat itu sampai beristikharah
kepada hal-hal yang mungkin sebagian orang kita anggap tidak perlu istikharah. Seperti masalah dia mau beli sebuah produk, beli atau tidak. Misal kita mau beli baju, beli atau enggak ya? Mungkin di situ tidak perlu istikharah. Tapi karena dia mau betul-betul panduan dan petunjuk dari Allah, baik enggak nih? Sampai diistikharahkan baju itu dibeli atau enggak. Seseorang di antara mereka pengen makan makanan tertentu, dia bingung makan atau enggak nih. Perlu enggak beli daging, perlu enggak makan ini, perlu enggak begitu. Maka mereka istikharahkan. Sampai pada tingkat itu mereka melaksanakan istikharah. Dan ini poin perlu digarisbawahi karena banyak orang di antara kita istikharah dihubungkan hanya masalah dengan pernikahan. Padahal mau kerja atau tidak, mau kuliah di tempat ini atau tidak kuliah di tempat ini, fakultas ini atau fakultas itu, berteman sama orang ini atau tidak berteman, gitu kan? Semua ini, safar atau tidak safar, kerja di luar kota atau kerja di dalam kota, semuanya butuh istikharah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, dan hati kita tahu mahkota tubuh kita. Dia baik, baik semua yang lain. Rusak, rusak semua yang lain. Dalam sabda Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah, idha salahat salahal jasadu kullu, wa idha fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Kalau dia baik, seluruh tubuh akan baik, sehat, aman. Dan kalau dia buruk atau rusak, semua tubuh akan rusak. Ketahuilah itu adalah hati. Ibnu Hajar rahimahullah menanggapi hadis ini sambil mengatakan, di dalam hadis ini terdapat peringatan supaya mengagungkan nilai hati dan menganjurkan supaya memperbaikinya, serta mengisyaratkan bahwa penghasilan yang baik itu memiliki dampak. Dan Imam Ahmad berkata rahimahullah, dengan apa hati bisa menjadi lunak supaya bagus, bersih? Maka kata beliau, dengan makanan yang halal. Kata Nabi SAW, ma ra'aitu bi Makkah ahadan ahsanul lummatan. Saya tidak pernah lihat ada orang yang lumma ini sebenarnya lebih tepat yang paling putih, paling gagah, paling kekar, gitu kan, paling nyaman untuk dilihat, semuanya masuk di situ. Kemudian dikatakan Nabi SAW, wala arakku hullatan, dan juga yang bajunya paling bagus, setiap orang lihat ya, rapi, neces dan seterusnya, semuanya bajunya bagus, mewah. Wala an ama nikmatan min Mus'ab bin Umair, dan juga tidak ada nikmat yang mengalahkan nikmat-nikmat yang sedang bertumpuk pada Mus'ab. Sementara orang-orang yang menolak datang malah diundang. Kadang-kadang kalau kita mengirim undangan kan kita milih-milih siapa saja nih, ini orang kayaknya nggak datang tapi tetap dikirimin undangan. Kata Nabi SAW, untuk apa? Seakan-akan begitu, untuk apa undang yang tidak mau datang? Cari tetangga yang miskin, cari orang yang mau makan, yang mau datang. Untuk apa kita kasih undangan? Rugi, mubazir. Undangan kita dibuang di sampah. Untuk apa? Nggak ada gunanya kan? Sampaikan, kira-kira saya ada undangan, saya ada perkawinan pada tanggal sekian, bisa datang nggak? Enggak, saya nggak bisa. Ya sudah, jangan kasih undangan. Nggak usah, karena jelas-jelas dia nggak datang. Enggak, kita kirim karena dia pejabat. Nah, nggak ada urusan. Antum sedang mencari pahala, kasih makan orang. Jadi undang yang mau makan, memang itu. Yang mau datang makan. Mungkin saja subhanallah lebih berkah. Jadi undang ini harus difahami, ini hukum syar'i ya. Harus dijalankan memang begitu. Undang yang mau makan. La tunkahul ayyimu hatta tusta'mara wa la tunkahul bikru hatta tusta'dzana. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha? Qala an taskuta. Janda tidak boleh dinikahkan hingga diminta persetujuannya. Harus lisannya bilang iya saya mau. Gitu kan? Dan gadis tidak boleh dinikahkan hingga diminta izinnya. Nih, ada yang lamar, mau enggak? Sudah rasakan. Dia enggak jawab, diam, berarti sudah setuju. Mereka bertanya para sahabat Rasulullah, bagaimana kita faham izinnya gadis tuh? Beliau menjawab, diamnya. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, al-bikru tusta'dzanu fi nafsiha wa idnuha sumutuha atau sumutuha qala na'am. Gadis diminta izinnya berkenaan dengan dirinya dan izinnya adalah diamnya. Beliau pun mengatakan iya. Maksudnya Nabi SAW mengatakan iya waktu sahabat bertanya masalah itu. Kata baginda Nabi SAW, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillahu fihi kanat alaihi minallahi tira wa man ittaja'a madja'an la yadhkurullaha fihi kanat alaihi minallahi tira. Siapa atau barang siapa yang duduk di satu tempat lalu tidak berzikir sama sekali
di dalamnya, maka itu akan menjadi kekurangan dan penyesalan atasnya dari Allah. Dan barang siapa yang berbaring di suatu tempat lalu tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah, maka itu akan menjadi kekurangan dan penyesalan baginya pada hari kiamat. Yang dimaksud dengan penyesalan adalah ulama hadis mengatakan akan ada hukuman dari Allah bisa datang kepada dia atau Allah maafkan. Ya. Dan dia juga akan menyesal karena ada waktu-waktu dia yang dia tidak gunakan untuk berzikir kepada Allah. Tentu kita kalau duduk selama itu hal-hal yang mubah, hal-hal yang dibolehkan, ya, atau kita menegakkan kebenaran ataupun melarang dari kemungkaran, termasuk masuk dalam masalah zikir. Ibnu Khami'ah ini dengan beberapa teman-temannya menyerang Nabi SAW sementara sahabat lagi kocar-kacir. Sampai datang Talha, datang beberapa sahabat diantaranya Abu Bakar, Umar membela Nabi SAW. Barulah Ibnu Khami'ah ini menyingkir. Waktu dia menyingkir, sementara dia mau bergabung dengan pasukan, dia kaget melihat ada orang persis dengan Nabi SAW karena rambutnya sama. Rambut Nabi SAW dibiarkan sampai ke pundaknya dan tidak diikat, dibiarkan terbuka. Dan kalau dikena angin tertiup, gitu kan, kelihatan. Menggunakan baju jubah yang berwarna putih, memegang bendera muslimin. Maka dia mengira Nabi SAW. Lalu kemudian dari belakang dia menyabet tangan Mus'ab radhiyallahu anhu yang kanan sehingga bendera tadi jatuh, hampir jatuh. Tapi Mus'ab radhiyallahu anhu sempat menangkap dengan tangan kirinya. Cuman karena darah mengucur dan kesakitan, maka Ibnu Khami'ah kembali lagi memotong tangan kiri Mus'ab radhiyallahu anhu dan akhirnya bendera tersebut hampir jatuh. Dan oleh Mus'ab dipegang dengan sisa tangannya radhiyallahu anhu. Kemudian datang Ibnu Khami'ah dan menusuk dadanya sehingga Mus'ab mati syahid. Mus'ab radhiyallahu anhu mati syahid. Jatuhlah dia dan dia menyebarkan berita, aku telah membunuh Muhammad. Aku telah membunuh Muhammad. Padahal sebenarnya dia sudah lihat tadi Nabi SAW pertama, tapi karena miripnya dengan Nabi SAW sampai dia mengira Nabi keluar dari lubang dan sekarang pegang bendera dan dia membunuhnya. Maka Abu Sufyan sempat pada saat itu mengatakan, sungguh ya, aku lebih percaya kepada Umar daripada Ibnu Khami'ah. Pada saat pasukan muslimin sudah luka semua, maka Abu Sufyan datang ke dekat gunung Uhud lalu berkata, apakah ada Muhammad? Diam mereka. Apakah ada Abu Bakar? Mereka diam. Apakah ada Umar? Mereka diam. Lalu Nabi SAW mengatakan, jawablah. Maka berkata Umar, mereka semua masih hidup. Maka pada saat didengar suara Umar, kata Abu Sufyan, demi Allah, kau Umar lebih saya percaya daripada Ibnu Khami'ah. Pasti Muhammad masih hidup. Tapi ringkas cerita teman-teman sekalian, terbunuhlah tokoh kita Mus'ab bin Umair dalam perang Uhud ini dan akhirnya mati syahid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man khafa adlaj, wa man adlaja balagal manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah." Siapa yang takut terlambat, niscaya ia akan berjalan semalam suntuk, dan barang siapa yang berjalan semalam suntuk, ia pasti akan sampai ke tempat tujuannya. Ingatlah, barang dagangan Allah itu mahal. Ingatlah, sungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Artinya, kalau teman-teman mau berharap betul masuk surga, mau berharap rahmatnya Allah, maka harus bekerja dan berusaha. Dan selalu diikuti antara dua konsep, khauf dan roja. Khauf artinya dia takut jangan sampai tidak diterima sama Allah, maka dia berusaha maksimalkan. Dan roja berharap terus, tidak pernah berhenti. Tamak dengan rahmat Allah ini bagian daripada syariat. Di dalam Islam, kata Nabi SAW, setiap ada tawanan perang, berbuat baiklah pada mereka. Sampai para tawanan itu banyak masuk Islam karena akhlak para sahabat. Sampai di antara mereka ada yang menceritakan, sahabat-sahabat Nabi SAW itu, mereka memegang roti manis di tangannya, roti gandum manis di tangan kanannya dan kurma kering di tangan kirinya. Lalu mereka memasukkan roti-roti manis di mulutnya tawanan, sementara mereka memakan yang kurma kering. Sampai para tawanan mengatakan pada saat roti jatuh kan mereka dibelenggu kan, diikat supaya nggak lari. Tapi dilayani, diobati penyakitnya, dikasih makan, dikasih minum gitu lah. Nah pada saat mereka bilang tawanan ini jatuh roti dari mulut kami, maka para sahabat Muhammad berlumba-lumba mengambilnya sebelum jatuh ke tanah, lalu memasukkan kembali ke mulut kami. Memang kita disuruh berbuat baik gitu kan, sama tawanan. Dan juga kita disuruh bebaskan. Kalau orangnya baik segala, udah bebasin, kamu pergi deh. Tawarin Islam nggak mau ya sudah. Dan betapa ruginya orang yang sudah meninggal kedua orang tuanya sementara mereka tidak berbakti padanya. Teman-teman renungi, berapa banyak orang di antara anda yang orang tuanya masih hidup, alhamdulillah. Cuma kebetulan beda kampung, beda kota, tinggal telepon, tinggal kirimin hadiah, pakaian, makanan. Tidak ada susahnya.
Tapi subhanallah kita tidak lakukan. Kita lakukan kepada teman-teman kita malah. Kita lakukan kepada orang-orang yang kita senangi, yang mungkin tetangga, mungkin sahabat dekat, mungkin orang-orang ini hanya sekedar memberikan peluang-peluang kecil dari urusan dunia, dan kita lupakan kepada orang tua kita. Ini satu hal yang luar biasa yang harus kita perbaiki. Kemudian dikatakan barang siapa yang tidak memenuhi undangan, sudah diundang sama saudaranya, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kalau tidak punya udur, ini yang undang saya murid saya, nggak usah saya datang deh. Misal kalau dia ngajar di kampus misalnya, atau guru SD atau guru SMP, mungkin orang tuanya saudaranya menikah lalu dikasih undangan, tidak mau datang. Dia tidak mau datang bukan karena sakit, bukan karena udur syar'i, tidak. Ini kayaknya acaranya nggak bagus nih, pinggir apa, dia cuma di pinggir jalan, cuma kursi plastik lah apa. Kalau di gedung mewah baru mau datang, nggak bisa. Siapa yang tidak ada udurnya, tidak meminta maaf juga tidak bisa datang, dia berdosa. Harus datang. Berarti kita disuruh ramein memang ini. Ya. Orang yang lagi acara, buat acara silakan semampunya sampai 3 hari nggak apa-apa. Orang yang diundang jangan tidak datang, datang ramein. Memang disuruh begitu. Karena memang ini mengiklankan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana bisa tempat perzinahan teman-teman pakai lampu gemerlapan seperti ngundang orang datang? Padahal dosa, zina, haram. Bagaimana kita nggak iklankan? Iklan, biar orang datang makan. Dan ini bagian daripada syariat Nabi SAW. Saya turun bawa bukain gembok. Setiap bukain gembok pasti dikasih uang sama dia. Ini ya buat kamu beli permen atau apa. Itu subhanallah tertanam itu dalam jiwa saya. Saya sampai sekarang gak bisa lupa orang itu. Saya selalu doakan kebaikan, Allah berkahi, Allah maafkan. Karena kebaikan itu padahal sebenarnya cuma memberikan sesuatu. Dan saya juga jadi belajar. Ternyata orang kalau memberi sesuatu, walaupun sedikit, itu menanamkan rasa cinta orang itu kepada kita ya. Dan akhirnya kita jadi merasa luar biasa. Setiap kali orang yang loyal itu memberi ini, ataupun dia pergi berangkat umroh, atau dia keluar kota, ada saja yang dibawa hadiah, kasih sesuatu, membuat orang senang dengan dia. Emang begitu. Kalau ada orang subhanallah terbalik, dia cuma tahu terima, tidak mau sama sekali memberikan orang jadi malas juga membantu dia. Setiap diantarin makanan sama tetangga, selalu piring kosong pulang. Isi sesuatu. Cuma ada kerupuk Ustaz, kerupuk nggak apa-apa. Taruhlah sesuatu di situ. Aku membuat makanan untuk Rasulullah SAW, lalu beliau datang kepadaku bersama para sahabatnya. Ketika makanan dihidangkan, seseorang dari mereka mengatakan, sungguhnya aku sedang puasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, saudara kalian telah mengundang kalian dan mengeluarkan beban untuk itu. Jadi dia bayar, dia beli makanan, dia masak, dia segala macam. Kemudian beliau mengatakan, batalkanlah puasamu, lalu puasalah 1 hari sebagai gantinya jika engkau suka. Makna daripada jika engkau suka adalah, misal puasa Senin, dia lagi batalin puasanya karena dia diundang oleh orang. Maka Nabi SAW mengkhususkan orang seperti ini, boleh dia puasa Selasa karena niat ingin menggantikan itu, walaupun sebenarnya sudah bukan hari Senin, gitu kan? Atau sudah nggak usah, dia sudah niat puasa dari pagi, kemudian dia batalin karena ada undangan, itu juga nggak ada masalah, gitu kan? Boleh orang memberikan mahar itu berlian harga 200 juta, boleh, bukan tidak boleh. Kalau memang dalam pandangan laki-laki itu adalah hal yang wajar. Dia kan yang mau menghalalkan istrinya. Jadi boleh ya, karena Nabi SAW pada saat itu adalah pengusaha yang sangat sukses. Di umur 25 tahun, Nabi SAW menjadi pengusaha paling sukses ya, yang menerima investasi orang-orang Mekah. Jadi Nabi SAW mengelola banyak dana pedagang-pedagang Mekah, itu beliau yang mengelola. Salah satunya Khadijah, dan semuanya untung. Sampai waktu Nabi SAW melamar Khadijah, maharnya itu 20 ekor unta. Maharnya 20 ekor unta. 1 ekor unta ini kalau kita hitung 100 juta, ya, itu banyak sekali, gitu kan? Itu 20 ekor unta ini kita tinggal kali 20 saja, gitu kan? Itu kurang lebih 2 miliar, gitu kan? Itu mahar yang dikasih oleh Nabi SAW untuk Khadijah. Karena bagi Nabi SAW itu pantas, tidak ada sesuatu yang melanggar situ. Jadi jangan salah paham di sini, jangan sampai memahami tadi yang saya maksudkan. Walaupun orang kaya kasih perangkat sholat, tidak, bebas saja. Tetapi memang makin sederhana, makin pantas, gitu kan, makin patut, maka makin bagus.
Ustaz, saya ingin bertanya, saya pernah membaca bahwa Imam Nawawi rahimahullah berkata para ulama sepakat bahwa yang sesuai dengan sunnah cincin pria diletakkan di jari kelingking. Sedangkan untuk cincin tersebut diletakkan, sedangkan untuk wanita cincin tersebut diletakkan di jari mana saja. Syarah saya Muslim, apakah ini benar Ustaz? Sedangkan Ustaz bilang bahwa wanita harus memakai cincin di kelingking, jari manis dan ibu jari. Tolong penjelasannya. Saya belum tahu terus terang masalah ini. Kalau ada pendapat Imam Nawawi seperti itu berarti Masya Allah ilmu itu, gitu ya. Saya tidak tahu, karena selama ini yang saya tahu adalah memang meletakkan cincin itu di jari kelingking, jari manis, dan juga di jari ibu jari, gitu kan. Ini yang ada diambil oleh pendapat ulama, diambil oleh para ulama dari hadis Nabi SAW yang melarang menyerupai kaum-kaum yang pernah disiksa oleh Allah SWT. Salah satunya yang pernah dirincikan dalam satu buku yang pernah saya dapatkan, itu adalah perilaku kaum Lut yang memakai cincin di dua ini. Ini biasanya orang-orang homo memakai di sini, maka dikhawatirkan menyerupai mereka. Allahu a'lam. Dan juga kalau kita pakai di cincin di jari di kelingking walaupun perempuan, saya yakin itu adalah mendapatkan pahala. Karena Nabi SAW kan bukan cuma untuk laki-laki saja dicontohi, perempuan pun bisa. Termasuk meletakkan cincin itu kan, itu tidak ada masalah. Kalau ada wanita akad nikah lalu belum disentuh cerai, maka di sini mengembalikan setengah mahar, pengembalian setengah mahar, gitu kan? Karena sudah ada kesepakatan, sudah ada akad. Tapi kalau sudah digaulin, ini nggak ada pengembalian mahar, kecuali memang dalam satu keadaan si wanita menipu. Misal dia tadinya sebelum menikah kita tahunya dia perawan misalnya. Lalu kemudian ada pertanyaan yang dilemparkan kepada keluarga, anak ini masih perawan, tidak pernah berhubungan sama laki-laki? Iya, belum pernah. Keluarganya jamin, anak laki-laki perempuan ini jamin. Dia berhubungan badan sama perempuan, ternyata dia tahu bukan perawan. Maka di sini ada manipulasi data, atau bukan seperti apa yang telah diketahui. Misal dia nggak cerita kalau tangannya tangan palsu atau kakinya kaki palsu. Misal setelah menikah baru ketahuan kalau ini adalah bukan asli misalnya. Nah, ini ada manipulasi. Kalau seperti ini, walaupun sudah bergaul, sudah digauli, karena ada manipulasi, wajib si perempuan mengembalikan semua mahar, totalitas mahar.